kita buka dulu dalam doa ya. Ya, mari kita sama-sama masuk dalam doa terlebih dahulu. Tuhan, kami bersyukur malam ini kami boleh bertemu secara online untuk belajar mengenai microphones, teknologi yang kami gunakan untuk ibadah kepada Tuhan dan digunakan juga untuk banyak pekerjaan Tuhan. Biarlah dengan pertolongan Tuhan kami boleh makin mengerti karena Engkaulah Logos, sumber dari segala ilmu pengetahuan yang kami belajari. Engkau yang menciptakan suara dan hukum-hukum fisika sehingga manusia boleh Tuhan pakai untuk menemukan mikrofon dan menggunakannya untuk pekerjaan Tuhan. Berkatilah ya Tuhan setiap teman-teman yang boleh belajar malam ini, biarlah dengan pertolongan Tuhan kami boleh menggunakan waktu kami dengan baik dan mendapatkan pengetahuan yang berharga untuk improve pelayanan kami di dalam ibadah dan acara-acara yang lain. Kiranya Tuhan boleh pimpin kami semua, pimpin hamba-Mu yang lemah ini juga ya Tuhan, untuk boleh bersama-sama diskusi dan belajar mengenai mikrofon yang akan kami pelajarin malam ini. Kami berdoa dan bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Oke, teman-teman kita mulai ya. Tolong rename nama kalian biar kita tahu dari mana gitu. Mungkin kalau mau kenalan dulu juga boleh kalau ada yang belum kenal gitu ya. Beberapa teman dari Singapura juga bergabung. Oke. Ya, oke, nanti kita lanjutkan lagi deh kenalannya. Kita langsung dulu aja. Ya. Oke, ini objektifnya dari malam ini ya. Kita mau belajar mengenai spesifikasi karakteristik biar kita ngerti kalau cari mikrofon itu apa yang dilihat gitu ya. Terus mikrofon placement sama teknik itu penting sekali. Sama kita bahas mengenai di beberapa aplikasi sebaiknya pakai mikrofon yang tipe apa, jenis apa gitu ya. Oke, ini objektifnya ya. Jadi kita belajar mikrofon apa untuk aplikasi apa, setupnya bagaimana, dan waktu kita mau beli mikrofon apa yang perlu dilihat. Oke, kita sekarang mungkin kalau masih ada teman-teman yang mau bergabung, sekalian kita diskusi dulu 2-3 menit. Coba saya mau tanya, menurut kalian, kalau kalian mau beli mikrofon ya, good quality mikrofon tuh kayak apa ya? Silakan, boleh unmute. Kalau suara saya nggak jelas, tolong kasih tahu ya. Saya pakai mikrofon ginian nih, mudah-mudahan jelas. Cukup jelas. Oke. Ya, teman-teman boleh sharing di sini, jadi supaya Pak Bram tidak seperti ngobrol sama tembok, jadinya boleh berinteraksi, jadinya bisa saling berbagi lah, apa kira-kira kriteria kita dalam memilih mikrofon gitu loh. Kalau mau beli, apa kriterianya? Apa itu harga? Apa itu yang pertama itu apa yang yang menentukan kita memilih sebuah mikrofon? Kurang lebih gitu deh pertanyaannya. Iya, benar. Nah, coba ada yang bisa ini mau kasih pendapat 1 menit, 2 menit. Silakan. Coba yang dari Sydney kali Pak Handi, coba Pak Handi boleh sharing ya. Malam. Selamat malam Pak Handi, di sana udah jam 10 ya. Iya udah jam 10, makanya saya nggak nyalain kamera. Iya, nggak apa-apa. It's okay. Pak Handi, kira-kira apa tuh good quality microphone coba? Kalau saya sih biasanya praktek saya itu saya research dulu sih Pak. Maksudnya saya lihat review-review online. Maksudnya merek sama modelnya. Habis itu ya saya tanya langsung ke tokonya. Ini karena di Sydney itu susahnya adalah kita nggak bisa tes Pak. Jadi kita datang ke toko itu mereka nggak bisa kasih barangnya. Mereka nggak mau buka barang, nggak mau buka box ya? Ya kecuali ada model yang memang bisa ada toko-toko yang kasih alat-alat itu untuk testing. Ada beberapa tapi nggak semuanya. Jadi kayak it's not a common practice untuk testing gitu. Jadi agak susahnya kayak gitu sih. Tapi kalau ketemu toko yang bisa tes, it's a good
option gitu. Jadi biasanya saya tanya, review, terus ya baru saya beli gitu. Iya. Memang zaman sekarang kita sangat mengandalkan ini ya, review-review online ya. Karena susah sekali untuk tes. Dan bahkan kalau kita ke toko pun kita bisa ngetes gitu ya. It doesn't really tell much, right? Betul. Iya kan? Susah sekali ngetes di di toko ya. Itu sana suasananya, setupnya, environmentnya sangat beda dengan di gereja gitu atau di studio atau apa. Itu sangat beda. Jadi saya juga beberapa kali tes di toko nggak ada gunanya juga. Kecuali ngetes barang itu nggak rusak gitu aja kan. Betul. Barang itu nggak rusak, tapi sebenarnya nggak bisa juga dites di ini. Jadi kita baru bisa mengenal mikrofon gitu ya. Misalnya ini mikrofon setelah saya beli, misalnya setelah pakai berapa kali baru bisa mengenal gitu. Ini kira-kira karakteristiknya gimana. Jadi sangat susah sebenarnya. Kecuali mikrofon itu dari awal udah soundnya suaranya jelek ya. Dari awal udah suaranya jelek ya, itu obvious banget ya. Ya itu enggak itu. Tapi kebanyakan sekarang kan mikrofon $100, $50 udah bagus kan suaranya kan. Jadi bedanya tuh makin tipis sama yang mahal gitu ya. Jadi memang susah gitunya. Ada lagi yang mau memberikan pendapat? Thank you Pak Andi. Pak William mungkin dari Bandung nih. Selamat bergabung Pak William. Selamat malam Pak. Kalau menurut Pak William kira-kira kalau milih good quality microphone gimana Pak? Milihnya ya? Gitu. Ini kalau kita bisa bilangnya, ini mikrofon bagus ya. Bagus tuh apanya sih yang kita sebut bagus tuh apa aja? Mungkin menurut saya yang bisa pick up suara itu hampir sama dengan suara aslinya. Oke. Ya, dan kalau begitu berarti yang akurat ya? Ya, betul. Kalau gitu Pak William banyak beli measurement microphone dong, itu paling akurat. Dananya nggak ada kayaknya. Iya. Oke ya, terus tadi saya juga mau ini ya mengenai yang tadi komparasi 3 mikrofon yang saya kirim tadi di grup ya. Itu komparasi antara mikrofon ini SM58, mungkin saya share. Saya bisa share ini nggak kamera? Oke. Ini saya share kamera, kelihatan ya? Kelihatan. Oke, ya sebelah sini. Oke. Nah ini saya sama ini. Nah ini yang ini ini yang 100.000 rupiah gitu. Lihat aja ini pinggirnya pun udah nggak rata gitu ya. Lihat ininya. Ya. Ini 100.000 rupiah, jadi sekitar 7 US dollar kan? Ya 7 US dollar. Yang ini SM58 asli, yang ini juga Sennheiser asli gitu. Yang ini yang paling mahal, hampir ya sekarang mungkin 180-an US kali. Hampir 200 lah dulu ya. Ini asli. Dan saya kagum sekali sama jawaban Pak William karena jawabannya sangat tepat, Pak. Luar biasa. Bisa Pak. tepat. Iya, luar biasa. Nebak. Benar. Jadi nomor 1 memang yang ini, nomor 2 yang ini, dan nomor 3 yang ini. Jadi moral of the story-nya apa gitu ya? Moral of the story-nya itu kita percaya ini ya, we trust our ears, dan juga kita dari sini kita bisa gauge gitu. Sebenarnya kita perlu belajar melihat quality microphone itu dari sound quality-nya, bukan dari harganya. Itu sebenarnya yang saya mau tekankan di situ ya, lesson learn ya. Karena kenapa? Teknologi mikrofon itu bukan rocket science dan itu udah puluhan tahun kan. Jadi itu teknologi tua yang makin lama makin refine gitu. Tapi it's not a rocket science, so it's getting cheaper and cheaper gitu. Jadi chip mikrofon makin lama makin baik. Dan yang kedua lesson learn adalah jemaat itu, kalau misalnya kita bicara jemaat ya, mereka tuh acceptance range-nya tuh cukup luas gitu. Jadi nggak perlu kita budgetin selalu yang paling mahal. Banyak sekali yang in the budget range itu udah sangat-sangat acceptable suaranya. Terutama untuk hal-hal yang tidak kritikal ya. Kalau untuk pulpit sih ya kita pasti pakai yang good quality lah, at least ya. Meskipun nggak usah yang paling mahal, tapi kita mesti tahu itu good quality. Tapi untuk hal-hal yang lebih casual gitu, ya cheap microphone pun is okay. Dan yang lebih mahal pasti ada keunggulannya, pasti ada. Yang build quality-nya pasti jauh lebih bagus ya. Dan mikrofon murah itu kelemahannya
almost 100% wiringnya salah. Jadi harus dia solder ulang gitu. Itu nyebelin banget. Dan kalau wiringnya salah, pakai kabel panjang dia jadi noisy. Ya. Dan yang kedua, good microphone, terutama microphone handheld gini ya. Ini kan pop filter nih buat ngindarin plosive. Dia plosive rejection-nya bagus banget. Dan biasanya mikrofon murah is not that good gitu. Oke ya, saya balik lagi ke ini. Oke, kita belajar microphone specification and characteristic. Ini yang akan kita belajar ya. Type of transducer, ini dynamic, yang kayak gini nih, condenser, polar pattern, frequency response, SNR itu penting. SNR sama self noise itu salah satu yang membedakan mikrofon yang low quality sama high quality. Ya, saya bicara condenser ya di sini ya. Kalau yang low quality itu biasanya self noise-nya tinggi, kalau yang high quality yang biasanya agak mahal itu selalu self noise-nya biasanya lebih rendah. Ini maksimum SPL, sensitivity dan output impedance. Dan ini kalau kita lihat beberapa spek di website gitu atau itu, kadang-kadang mereka nggak tulis semua. Itu sebabnya saya taruh rumus di sini ya. Kadang-kadang mereka nggak tulisin self noise-nya, mereka cuma tulisin SNR-nya. Biasanya mikrofon yang self noise-nya tinggi, mereka coba hide. Mereka cuma sembunyiin kalau self noise-nya dia itu tinggi dan mereka cuma mencantumkan SNR. Ya, nanti dari situ sebenarnya kita bisa tahu self noise-nya ternyata tinggi kalau sudah melewati rumus ini. Jadi kita tinggal kalau nggak ada self noise nih, kita 94 minus SNR udah dapat self noise-nya gitu. Ya mereka selalu pengukurannya standar di 94 dB. Ada yang tahu nggak kenapa di 94 dB? dB SPL ya. What is 94 dB? Kenapa kalau kita lihat pengukuran mikrofon selalu, nggak cuma mikrofon sih, earphone segala macam itu is 94 dB, 94 dB, 94 dB everywhere. 94 dB itu equal dengan pressure di atmosfer ya, 1 Pascal. Ya, jadi 1 Pascal itu equal dengan 94 dB SPL sound pressure level. Itu kenapa mereka pakai 94 dB. Oke, kita coba practice ya. Ini di sini banyak nih ya, Shure ya. Ini Shure banyak banget. Saya coba yang kedua aja. Coba yang ini. Mestinya saya bukain dulu beberapa lah, biar cepat lah. Ya. Nah, ini biar kita cepat-cepat lihat aja bareng-bareng. Kita coba, bentar saya kecilin dulu kalau nggak ininya susah nih. Ya. Oke. Kecil banget. Yang ini dulu, NT5. Control zoom biar gede. Oke. Kita bisa lihat diameternya 0,5 inch, itu termasuk small condenser, pola pattern dan segala macam. Dan ini yang biasanya penting nih, ya. Ini yang paling penting nih. Equivalent noise levelnya. 16 dB itu oke, ya, lumayan rendah. Jadi it's a good microphone, 16 dB. Dan kalau kita bicara noise, ya, kalau kita ingat di kamera, biasanya kamera itu kalau kita mau, memang pengukuran noise di kamera is nggak simple ya, itu complicated. Tapi kalau kita ingat kamera dengan noise ya, kita asosiasinya kemana? Kamera sensornya ya, small sensor atau large sensor gitu kan. Kalau DSLR kan sensornya gede kan. Kenapa orang masih pakai DSLR? Karena very low noise gitu untuk night photography, untuk tempat-tempat yang lebih gelap, dia low noise kan. Kenapa? Karena sensornya lebih gede. Sama dengan mikrofon juga sama. Mikrofon yang diameternya lebih kecil itu seperti kamera dengan small sensor. Noise-nya lebih tinggi daripada mikrofon dengan large sensor. Ya, mikrofon dengan large sensor misalnya kayak mikrofon kayak gini gitu ya. Ini kan yang 1 inci ya diameternya ya. Yang ini diameter 1 inci gitu. Nah ini otomatis dia noise-nya lebih rendah daripada yang diameternya kecil. Misalnya ini lebih kecil gitu kan. Nah ini otomatis nanti yang ini pasti noise-nya lebih tinggi daripada yang ini. Gitu. Jadi sama seperti kamera. Seperti noise kamera. Jadi kita lihat ya, ini 0,5 inch ya.
Ini kan setengah inch diameter, noise-nya kira-kira 16 dB. Dan dari company yang sama, Rode NT1, ini 1 inci ya, berarti lebih gede diameternya. Dia latih noise-nya tuh cuma 4,5. Ini one of the lowest self noise microphone. Mikrofon dengan noise yang paling rendah itu Rode NT1. Ya, itu yang paling rendah saat ini. Dan kita another one, misalnya ini LCT, Fluid LCT, mana speknya? Specification. Nah, ini specification-nya kelihatan ya. Gedein. Oke, self noise-nya 20 dB ya. Ini lebih tinggi ya. Bisa kelihatan? 20 dB. Ya. Kalau frekuensi range mah semuanya juga sama lah, 20 to 20 lah. Sama semuanya. Jarang-jarang yang beda. Dan kita coba lihat ya cara ngukurnya ya. Tadi saya kasih pengukuran di mana sih? Saya lupa. Yang ini ya. Bukan. Bentar. Nah, aduh nggak kelihatan. Sorry. Nggak kelihatan. Nah ini. Ingetin ya. Self noise tambah SNR 94 dB kan. Ya. Self noise tambah SNR 94 dB. Dia kasih SNR gak di sini? Sensitivity self noise. Nah, dia nggak kasih SNR ya. Oke, dia nggak kasih SNR. Rumus yang kedua ini apa? Self noise tambah dynamic range sama dengan maksimum SPL. Self noise 20, dynamic range 115. 20 tambah 115 berapa? Ya, 135. Oke. Jadi kalau ada salah satu yang nggak ada, kalian bisa hitung. Pakai rumus-rumus ini ya. Self noise tambah SNR 94, self noise tambah dynamic range sama dengan 94. Ini small diaphragm, kira-kira setengah inch, 0,67 inci ya. Kita bandingin dengan LCT Pure yang large diaphragm. Ya ini, dia 1 inci, self noise-nya jauh lebih rendah ya. Oke. Dan ini yang lebih kecil lagi. Ini kan miniatur. Miniatur itu lapel ya. Lapel kita lihat. Ini bukan lapel murah loh. Kita lihat dia di sini self noise-nya liatin quite high ya, 24 dB ya. Karena dia makin kecil. Jadi jangan berpikir saya mau pakai misalnya yang selalu paling bagus misalnya, selalu pakai mikrofon yang kayak gini misalnya ya. Mana kamera sih? Nah ini. Selalu harus pakai yang model kayak gini gitu biar kayaknya ini yang paling bagus atau nggak selalu ya, karena ini mikrofon headphone kayak begini kan ininya tuh cuma 4 mili, cuma 5 mili gitu ya. Nah, mana sih nggak fokus, ya udahlah ya. Oke. Ini kan kecil sekali, ini noise-nya lebih tinggi lagi. Oke. Jadi lebih besar, lebih bagus kayak DSLR sama handphone lah gitu, kira-kira perbandingannya gitu. Oke. Kok gini sih ya? Gimana sih? Saya rada bingung ngatur ini. Berantakan. Ininya nggak bisa diituin sih ya. Nggak bisa di-collapse. Oke, ini aja lah, gini kelihatan kan ya? Soalnya kalau nggak begini, itu barnya di atas, tab-tabnya saya nggak bisa akses, ketutupan sama Zoom. Ya. Kelihatan gue digituin aja bro, nggak apa-apa bro. Iya gini deh, nah gini aja deh, lebih gampang. Oke, itu tadi kita udah belajar lihat spek. Yang penting itu self noise ya, itu yang membedakan good quality microphone sama low quality microphone. Berikutnya kita lihat tipe daripada transducernya. Tipe transducer itu udah banyak, tapi yang paling umum kita pakai di ibadah itu dynamic sama condenser. Dynamic itu yang kayak gini ya. Saya balik lagi ke kamera. Nah ini kayak gini dynamic. Saya zoom aja lah. Oke, lumayan ya. Nah, dynamic ini kayak ada coilnya begini kan. Ya, ini ada coilnya begini nih. Oke, ini mix $7, makanya coilnya juga berantakan kayak gini kan. Nggak rapi. Tapi ya suaranya lumayan, ya meskipun ya nggak bagus, mau dibilang bagus sih kagak gitu ya. Tapi ini. Dan dynamic microphone tuh isinya kayak ginian. Ya ini cartridge-nya namanya. Ini cartridge-nya. Ya, jadi dynamic microphone tuh isinya tuh ini, sisanya tinggal body. Oke.
ininya bisa diganti-ganti sampai kita bisa dapat yang bagus. Gitu. Kalau kalian suka explore, DIY-an gitu, nah ini kayak gini aja bisa digantiin. Jadi apa yang saya kerjain tuh biasa, bukan, mana ya? Misalnya ini ya, ini tuh bukan mic asli, bukan, ini Shure KSM ini kan kalau nggak salah 400 US ya, mahal banget kan. Ini mic palsu ya, jadi saya cuma ngambil bodinya doang. Tapi buatan bodinya benar-benar halus dan benar-benar solid, bagus luar biasa. Saya beli di Shopee Indo, berapa ya, 230.000 gitu, sekitar gitulah. Nah ini dalamnya saya ganti, karena dalamnya suaranya saya nggak suka. Dalamnya saya ganti sama mikrofon kapsul yang lebih bagus. Ya, jadi suaranya bagus banget gitu, karena saya udah tes beberapa kan, udah tes nggak tahu 7 atau 8 kapsul gitu dari AliExpress, ada 1-2 yang bagus banget. Ya, jadi kalau kalian mau budget, ya bisa begini. Ini yang kapsul yang sangat bagus, yang terbagus dari AliExpress yang pernah saya coba nih, harganya 20 US. Bodinya juga kira-kira 20 US, so ya around 40 US dollar kalian bisa dapat mikrofon yang good quality. Kalau mau budget ya, kalau mau hemat. Terus kondenser yang tipe kayak gini ya. Ya biasalah. Inilah kondenser tipenya kayak gini ya. Ini kapasitor di sininya ya. Ini small diaphragm condenser, ini sebenarnya large diaphragm, ini 1 inch. Ingat gak Bas, ini dulu yang kita beli Bas? Masih ada nggak lo? Masih. Bagus loh ini. Masih. Nah, bagus ini. Ya, jadi ini kelihatan kepalanya ngegedein kan. Ya, oke. Oke, itu kondenser sama dynamic. Bedanya apa kondenser sama dynamic? Kalian bisa baca sendiri di sini. Kalau kondenser itu di dalamnya itu ada elektronik circuitnya. Ya, jadi ada PCB-nya, ada rangkaian elektroniknya di dalam. Ya, itu kalau dynamic. Jadi di dalam sini ada elektroniknya. Kalau ini nggak ada, ya kayak gini ini nggak ada, cuman ginian doang, kosong, ya. Cuman kapsul, langsung di wire ke sini, udah gitu doang. Lebih simple. Nah, karena tidak ada elektroniknya, jadi sebenarnya dynamic microphone itu tidak ada self noise, ya tidak ada self noise-nya. Dia sebenarnya low noise ya, termasuk low noise. Jadi kalau kita mau cari low noise murah ya pakai dynamic. Oke. Dan biasanya juga lebih durable, jatuh-jatuh nggak apa-apa. Kalau kondenser jatuh biasanya penyok gitu ya, atau rusak, nah, itu jadi bahaya. Dan kalau kondenser yang murah itu biasanya noise-nya cukup tinggi. Jadi kalau prinsipnya dengan noise itu ya ini, ada di sini ya. Mana sih? Page ke, nah ini prinsipnya noise ya. 16 sampai, ya kalau saya bilang sih 20 ke bawah itu totally okay. Kita nggak akan terganggu dengan noise. Kalau untuk live ya, live kebaktian, live PA, live sound itu nggak ada masalah, 20 dB ke bawah. Tapi kalau buat studio recording, mereka mau as low noise as possible kan. Nah itu ya kita coba cari yang di bawah 16. Gitu. Dan mikrofon kecil kayak lapel, headphone, segala macam itu rata-rata di atas 20 semua. Hampir nggak ada yang di bawah 20, susah banget gitu ya. Jadi rata-rata sebenarnya yang kita lihat Pak Tong pakai gitu ya, itu saya nggak tahu sih kalau itu dia pakai apa ya Bas ya? DPA ya Bas ya? DPA. Itu nggak tahu tuh noise-nya berapa. Mungkin DPA bisa rendah lah karena harganya juga very top. Oke. Oke, tapi dan prinsipnya gini, kalau kita pakai mikrofon itu kan self noise-nya itu add up ya. Jadi kalau kita pasang 1-2 mikrofon doang, sama pasang 8 mikrofon atau nyalain 12 mikrofon, itu noise-nya itu kumulatif. Ya, nambah kumulatif. Jadi kalau kita pakai mikrofon yang agak high noise tapi cuma 2-3 biji, itu nggak masalah. Tapi kalau kita udah mulai mau setup kayak ngerekam orkestra gitu ya, wah jangan. Kalau di atas 8-12 mikrofon itu kita perlu pakai yang low noise karena itu add up semua itu noise floor-nya. Kalau buat ibadah cuma satu song leader di depan sama piano, 2 mikrofon, 3 mikrofon nggak ada masalah sih, 20-an dB nggak ada masalah. Kita nggak denger ya. Oke, ada pertanyaan? Dynamic sama kondenser? Ya, basically dynamic nggak perlu phantom power. Kalau mikrofon kondenser perlu phantom power ya. Jadi di sininya tuh di
di kabelnya itu, di kabel XLR-nya itu ada 48 volts-nya. Kita bisa nyalain sama matiin di mixer kan. Itu kita udah tahu lah. Next, ini ya silakan. Contohnya Nicholas. Iya, silakan Nicholas. Noise tadi itu maksudnya keluar di speaker kita atau dia keluar dari mic-nya sendiri? Keluar di speaker. Oh, masuk ke speaker berarti noise-nya. Iya, kedengeran. Jadi kalau kita punya banyak noisy microphones, kayak misalnya contoh paling jelas itu kalau lagi ada ensemble, kita bisa pasang 8 mikrofon atau lebih gitu. Kayak kita kalau lagi KKR gitu ya, KKR Jumat Agung, Natal itu kadang kita bisa pasang 12-16 mikrofon kan, itu buat ensemble sama choir gitu kan. Nah itu kalau kita pakai yang nggak low noise, itu waktu kita lagi tenang bisa dengar gitu di speakernya, ya. Itu bisa ganggu juga sih. Ya, oke, thank you. Dan perbedaan yang paling umum ya dari dynamic ya. Dynamic itu umumnya kan selalu yang bentuknya kayak gini-gini kan. Apa namanya, mana kamera saya. Nah, dynamic itu selalu umumnya bentuknya yang kayak gini kan, yang kayak es krim kan. Yang kayak es krim cone begini. Nah, ini itu selalu frekuensi responnya itu tidak flat. Itu yang perlu kita perhatiin. Ini disebut vocal microphone ya. Vocal microphone itu selalu ada high frequency boost-nya. Biar orang yang bicara itu kedengaran lebih jelas, lebih clear, dan bisa lebih, mereka sebutnya itu cut the crowd ya. Jadi kalau mereka pakai nyanyi, yang suara vokalnya itu bisa mencuat lebih daripada alat musik yang lain gitu. Ya, biar bisa lebih jelas sebenarnya, bisa cut the crowd. Jadi kalau kita pakai mic-mic yang seperti ini, kita mesti tahu, kita mesti aware, frekuensi responnya itu selalu tailored. Tidak flat. Mikrofon seperti ini tidak flat. Tidak pernah ada yang flat. Sedangkan untuk beberapa keperluan tadi seperti yang Pak William bilang, kita mau cari yang mendekati asli kan ya, pasti nggak bisa pakai begini. Ini selalu color. Ya. Tapi, kalau yang kita pelajari, kalau yang orang sudah pengalaman ya, sound engineer itu nggak nyari yang flat sebenarnya. Sound engineer itu banyak pakai yang suaranya itu ya menghasilkan suara yang optimum, karena di dalam recording itu mereka lebih beranggapan itu adalah creative process. Jadi creative process itu misalnya kita pakai biola merek-merek lain, itu kan semua suaranya beda-beda kan. Piano merek-merek lain suaranya beda-beda semua kan. It's okay, you just pick suara yang paling kalian suka, karena itu creative process. Creative process kan pelukis mau melukis gimana aja asal dia mencapai aspirasi dia kan oke kan. Sound engineer tuh seringnya begitu juga gitu. Asal certain microphone ini suaranya dia suka, mendapatkan suara yang dia suka. It's okay, doesn't matter itu mau colored, mau distorted, doesn't matter karena itu di dalam creative process. Kecuali kita mau di dalam documentary mode gitu ya, kita mau dokumen alat musik apa, suaranya paling asli bagaimana, yaitu kita cari mikrofon dengan karakteristik yang paling akurat, frekuensi responnya paling flat gitu, distorsinya paling rendah. Oke. Ada pertanyaan nggak? Iya, sound engineer adalah seorang orkestrator mini dalam kepalanya. Iya. Jadi umumnya kita itu sebenarnya kita itu another artist gitu. Ya, betul. Kita tuh another artist. Jadi kita tuh punya certain taste. Ya, kita punya acquired taste gitu ya. Mikrofon atau saya misalnya dengerin suara Pak Tong gitu. Saya kepengen suara itu menjadi seperti apa gitu. Seperti tonalitinya seperti apa. Itu subjektif, semua subjektif gitu. Tapi disitulah kita memang that part kita artis gitu. Kita pilihin mikrofon yang menurut saya ini suaranya paling bagus buat Pak Tong gitu ya. Dalam hal itu memang kita artis gitu. Nah nanti mungkin Pak William tanya kenapa nggak pakai yang paling flat gitu ya. Karena belum tentu yang paling flat itu yang bagus. Paling pleasing gitu. Belum tentu gitu ya. And it's not necessary the most pleasing gitu. Karena kita biasanya untuk cari mikrofon itu orang nggak cari yang flat sih. Nggak selalu gitu ya. Kadang mereka cari yang tailored, kadang mereka cari yang warmer. Kadang mereka cari yang punya certain coloration yang achieve their aspiration untuk achieve certain sound quality. Jadi nggak apa-apa.
Ya, nggak apa-apa itu. Itu normal. Kita nggak selalu cari yang paling flat. Jadi ingat ya, mikrofon kayak begini, itu yang biasanya handheld, mikrofon handheld kayak begini itu, ingat ini frekuensi responnya tidak flat. Selalu tailored best for vocals. Ada beberapa mikrofon kayak begini, seperti SM57 yang lebih flat dan lebih cocok untuk instrumen. Jadi ada yang seperti SM57, SM7X dari SI Electronic atau apa itu untuk instrumen. Ada yang untuk instrumen, tapi generally untuk vokal dan di tailored untuk vokal, ya. Itu kita perlu aware. Oke. Ya ini, shape atau colored frequency response ya. Kalau yang condenser itu biasanya lebih flat. Oke. Dan ini ya buat teman-teman yang baru ikut, ini large diaphragm. Ini hanya nama-nama aja lah. Ini large diaphragm karena diaphragmnya di dalamnya gede, ya nggak kelihatan ya. Ya susah kelihatannya. Nah itu dalamnya lebih gede kan, ya. Kalau yang ini lebih kecil, ini namanya pencil condenser. Orang kadang-kadang bilang pencil condenser itu small diaphragm, ya pencil condenser, ya. Jadi small diaphragm, large diaphragm, terus apa lagi? Nextnya, ini tahu ya gooseneck ya, gooseneck microphone. Ini kita sebutnya head-worn microphone. Jadi kalau kita nanti setup kita ngerti lah nama-namanya lah. Oke. Nah ini tadi udah kita bahas juga kenapa disebut small rod. Sebenarnya nggak ada standar ya, nggak ada standar small atau big itu nggak ada. Cuman umumnya sudah very common, yang di atas, yang 1 inci ke atas itu large, di bawah setengah inci itu disebutnya small. In between itu suka-sukanya manufacturer, ya. Nah ini kira-kira. Dan oke, satu lagi yang saya mau sampaikan adalah dia microphone capsule itu semakin kecil itu dia semakin omni. Ya. Jadi sangat susah atau hampir tidak ada very small microphone capsule. Ini saya ngomongin 6 mm atau lebih kecil ya. Yang unidirectional, yang cardioid. Itu umumnya mereka selalu omni. Jadi mikrofon yang untuk kayak beginian nih, untuk apa namanya head-worn segala macam itu selalu omni. Ya, head-worn microphone kayak begini nih. Ini head-worn, yang ini ear hook gitu kan. Ini ear hook gitu ya. Nah, ini selalu omnidirectional. Artinya dia menangkap suara dari segala arah ya. Oke. Yang gede-gede kayak gini nih, ini biasanya unidirectional. Jadi dia reject suara dari belakang. Dan kenapa kita bilangnya rejection? Karena memang benar-benar di-reject sebenarnya. Jadi memang beneran di-reject gitu. Mungkin saya kasih contohin ini sama ini kali ya. Nah, saya kasih lihat gambar yang ini dulu sebentar. Nah, gambar ini dulu ya. Ini ada omni, ada cardioid ya. Kalian bisa lihat nggak bedanya di mana? Yang di omni sini nggak ada lubang-lubangnya di pinggir kan? Nggak ada slitsnya. Ya. Kalau yang di omni ya rapat. Kalau yang cardioid ya ada slitsnya. Nah ini cardioid ya. Kalian lihat sini cardioid. Selalu pinggirnya sini ada lubang-lubangnya. Ya. Oke. Jadi karena ada suara yang kembali masuk dari pinggir sini, itu dia akan reject. Masuk dari pinggir sini ya, bukan dari depan. Ya, ada suara yang masuk dari pinggir itu dia akan do the rejection, makanya dia tidak sensitif dari belakang karena suara dari belakang sebenarnya di reject sama dia. Kayak di cancel gitu. Ya, kalau dari depan enggak. Jadi kalau mikrofon seperti ini misalnya ya, atau katakanlah mikrofon seperti ini, dia kan pinggirnya ada slit, ada gini-gininya kan, ada lubang-lubangnya kan. Kalau kita cup begini ya, kita bikin dia jadi omni. Karena suara yang tadinya masuk harus lewat pinggir situ untuk di reject, suara dari belakang ini nggak masuk. Nah, apa akibatnya kalau mikrofon itu jadi omni ya? Coba ada yang bisa komen. Kalau kita mikrofonnya kita cup begini, mikrofon kita cup begini ya, kita ngomong gini. Ini jadi omni.
Atau cardioid shape-nya jadi loose gitu ya, nggak jadi tight cardioid lagi. Jadi gampang feedback kan. Tadinya suara dari belakang, suara dari ruangan gitu masuk ke sini dia reject. Tapi karena kita cup begini, dia jadi omni, jadi gampang feedback. Ya, makanya jangan pernah cup microphone kayak begini. Microphone pegang ya pegang di sininya. Oke? Ya. Oke. Next, ini bisa kalian pelajarin sendiri, ada di slides. Ya, cardioid, omni. Omni ini dari capture equally dari semua arah. Meskipun sebenarnya nggak juga sih. Kalau cardioid omnidirectionalnya itu large diaphragm, dia sebenarnya dari belakang juga nggak gitu sensitif, sama aja. Makin kecil dia makin omni. Oke. Nah, ini handheld dynamic kayak begini, dia generally large diaphragm ya. Ini semua diaphragmnya semuanya gede-gede, semua sekitar di atas 1 inci ya, rata-rata di atas 1 inci ke atas gitu. Sorry, saya belum switch ke ini ya. Nah, ini rata-rata large diaphragm ya, semua yang apa namanya, ini small diaphragm sama large diaphragm bisa kelihatan beda. Ups. Nah, ini ya, kelihatan bedanya ya. Jadi dynamic mic itu biasanya large diaphragm, bukan small diaphragm. Oke, dan mereka biasanya umumnya selalu cardioid, unidirectional. Jadi dia sensitif di bagian depan, nggak sensitif bagian belakang. Kalau yang kecil-kecil kayak lapel microphone, lavalier yang dijepit-jepit di baju segala macam itu rata-rata omni. Jadi mereka lebih prone to feedback, lebih gampang feedback daripada yang unidirectional. Ini tadi kita udah bahas. Oke, pertanyaannya sekarang ya, kita kembali ke pertanyaannya yang tadi awal mengenai measurement microphone. Kan kita mau microphone yang akurat, yang rata, yang low distortion, yang flat frequency response. Biasanya measurement microphone ini kapsul size-nya sama transducernya tipe apa ya? Saya ambilin measurement microphone bentar, coba kalian bisa jawab. Oh, ini aja nih yang punya Baskara baru beli. Boleh dong. Oke. Nih Baskara baru nitip nih measurement microphone. Ya. Ya ini kayak gini-gini nih, bentuknya gini-gini nih measurement microphone. Ntar saya cari contoh lagi. Biasanya apa ya measurement microphone? Pakai kondenser apa dynamic? Kondenser biasanya. Iya, selalu kondenser ya. Oke. Ini ada beberapa lagi contoh. Nah ini ya, kayak gini-gini nih. Ini measurement microphone, ini udah rusak nih. Mau saya ganti itunya. Ini yang very famous nih, Behringer. Ya, bentuknya kayak gini-gini lah pokoknya. Ujungnya kecil-kecil gini. Ya, ujungnya kecil dan dia slim gitu, tapered down. Ini measurement microphone. Jadi measurement microphone pakai small diaphragm apa large diaphragm? Coba measurement microphone pakai large diaphragm apa small diaphragm? Ya semua itu. Very small ya. Very small. Mereka very small ya. Oke. Biasanya di bawah 10 mm. Ya biasanya pakai yang 6 mm atau close atau apa namanya smaller ya. Oke. Nah, sekarang kalau tadi kita lihat kerugiannya pakai small diaphragm apa? Omnidirectional. Noise. Ya. Sekarang kita lihat ini. Jadi tadi udah kejawab kan pertanyaannya, dia pakai kondenser. Kenapa dia pakai kondenser? Karena kondenser generally lebih flat dan lebih akurat frekuensi responnya. Ya, tadi mana ya perbandingannya ini ya. Kondenser generally flatter frequency response, generally faster transient karena dia diafragmnya itu sangat ringan. Jadi dia bisa respon terhadap frekuensi tingginya itu jauh lebih baik daripada dynamic gitu. Dia bisa punya flat transientnya lebih akurat. Oke, ini yang pertanyaan pertama, jawabnya adalah small diaphragm, kondenser. Terus pertanyaan yang kedua,
If measurement microphones are designed to be neutral and accurate in their frequency response, why they are not commonly used for recording? Coba silahkan jawab. High self noise gitu. Ya. Self noise-nya rata-rata lebih high karena dia pakai small diaphragm. Kenapa dia harus pakai small diaphragm? Kenapa dia nggak pakai large diaphragm? Karena large diaphragm ya, misalnya seperti yang ini ya. Ini contohnya large diaphragm ya. Ya, atau kayak gini lah. Ini juga bisa kelihatan lah, diaphragmnya gede kan ya. Dia kadang-kadang bisa terima air pressure itu dari sini atau dari sini. Dia itu membrannya itu bisa nggak sama pergerakannya. Ya, bisa deflect ke sini, yang ininya nggak terlalu ke deflect gini ya. Jadi tekanan suara yang keterima di sini, apa yang ke sini, apa yang ke sini itu bisa beda. Ya. Jadi large diaphragm is not accurate. But they sounds good. Nah, itu kita nggak ngerti. Jadi tapi untuk pengukuran kita mau yang accurate, kita nggak bisa pakai large diaphragm. Karena they are not accurate. Harus pakai yang small. Kalau small, kemungkinan perbedaan antara daerah sini sama daerah sini itu lebih sedikit. Ya. Apalagi kalau dia titik kan, 1 mili gitu. Most likely pergerakan membrannya itu sama terus gitu. Di kiri kanan sama tengah belakang sama gitu. Makanya mereka lebih dipakai untuk pengukuran karena lebih akurat. Transiennya lebih cepat dan lebih mudah membuat flat frequency response kalau mikrofon itu omnidirectional. Jadi sangat sulit membuat flat frequency response dengan cardioid atau unidirectional. Salah satunya kenapa coba? Apa alasannya kenapa kok cardioid atau unidirectional kok susah ada ininya jadi flat frequency response? Yang ini ya. Ini. Karena masuk dari sampingnya itu buat dia nggak flat gitu. Ya. Salah satunya itu. Saya nggak tulis ya sini ya. Ada proximity effect ya. Iya, kelupaan. Oh, bukan ini. Di sini ya. Bukan. Saya tulis di mana ya, lupa. Polar pattern kali. Polar pattern. Ya kali polar pattern. Ini ya. Ini. Hampir saya lupa. Unidirectional itu ada proximity effect. Proximity effect itu apa? Kalau kita bicara kalau jarak antara mikrofon dengan sumber suara itu dekat, dia bass response-nya itu naik, jadi lebih bassy. Kalau dia jauh dari frekuensi dari sumber suara, bass response-nya turun, ya, jadi roll off bass frequency response-nya. Jadi susah untuk bikin cardioid mikrofon itu flat karena tergantung jarak dengan sumber suara. Kalau omnidirectional microphone dia nggak ada proximity effect. Mau dekat mau jauh, frekuensi responnya sama. Kalau unidirectional cardioid ya, dekat jauh beda frekuensi responsnya. Jadi tidak mungkin kita temuin measurement microphone yang unidirectional. Itu tidak mungkin. Ya. Oke. Kenapa jarang dipakai untuk recording? Ya, salah satu penyebabnya ini. Ini saya kumpulin beberapa yang common lah ya di web ya. Banyak orang yang beli ya. Ini Behringer ini umurnya udah tua banget. Ini kayak SM58-nya measurement microphone gitu ya. Murah cuma $35. Tapi lihat self noise-nya. 36 dB. Dan ini Behringer pun tidak cantumkan di spesifikasi. Ini karena sudah lama banyak orang pakai. Orang ukur sendiri, kalibrasi sendiri. Mereka dari forum-forum baru tahu itu 36 dB. Behringer nggak mau kasih tahu kenapa? Karena ini ketinggian, bikin malu buat mereka. Ya, dan mereka sekarang keluarin yang baru, Behringer MM1, 26 dB. Dan yang udah dekat $500 ini yang udah boleh bilang high end lah ya. Ini M23 ini cakep banget nih mikrofonnya, stainless steel solid. Nah itu 20 dB. Nah 20 dB itu udah termasuk tinggi gitu kalau buat recording. Kita mau carinya di bawah 16. Itu sebabnya jarang ada orang pakai measurement microphone buat
anything else selain measurement gitu ya. Ya ini ya, generally high self noise, dan karena dia terlalu flat, ya kita sebagai artis juga denger itu suaranya thin gitu ya, flat and thin gitu ya. Kadang kita juga nggak suka dengerinnya. Belum tentu enak gitu. Lebih enak yang colored, yang distorted kayak Last Diaphragm gitu, itu lebih enak suaranya. Ya kita memang psikoakustiknya aneh gitu ya, manusia ya. Mungkin juga karena udah dipengaruhi dosa ya, sukanya yang colored. Gak ada hubungannya. Oke ya, ini salah satu sebabnya ya. Jadi meskipun dia flat and neutral, tapi karena ada faktor-faktor lain, itu sebabnya kita nggak pakai untuk aplikasi kita. Dan juga untuk live kan susah sekali ya pakai Omni kan. Selalu dia feedback terus kan. Ya. Oke, sekarang mau mikrofon itu ya, misalnya ini mikrofon. Nah, ini saya pakai kamera saya berhenti stop share dulu ya. Nah, ini saya spotlight for everyone. Oke. Katakanlah ini mikrofon yang tadi ya $7 ya. Ini mikrofon $7, ini mikrofon 180-an, 190 US ya. Itu kalau misalnya yang ini saya ngomong begini ya. Sorry, hilang lagi. Jaraknya kira-kira 5 sampai 10 cm gitu ya dari mulut ya. Ini saya pakai begini. Dan ini let's say ini mikrofon $2.000 lah misalnya. Tapi saya taruh begini ngomongnya. Menurut kalian mana yang bakal suaranya lebih bagus? Ini $7, ini $2.000. Tapi $2.000 saya pegang mic-nya begini. Ya, saya bicara pegang mic begini. Yang satunya ini dekat dengan mulut gini. Ya. Itu yang $7 suaranya pasti kedengeran lebih bagus. Ya, jadi kita perlu belajar harga is not everything. Quality of microphone is not everything. Bagaimana kita menggunakannya itu sangat penting. Itu sebabnya kita perlu knowledge. Kita perlu knowledge untuk how to use microphone properly. Jadi waktu saya dengar YouTube-nya Pak William sama Pak Niko ya, podcast sama Pak Jimmy itu kan, Pak Niko sempat bicara pakai equipment murah pun bisa suaranya bagus kalau ngerti gitu kan. Itu benar. Kalau kita ngerti makainya, barang murah pun bisa suara bagus gitu. Dan ini yang penting yang perlu kita perhatiin waktu pakai microphones. Pertama, distance. Distance is key. Mungkin yang paling important itu distance daripada pemakaian mikrofon. Nggak bisa suara bagus kalau jauh ya. Itu nggak bisa. Kecuali kita recording di studio, saya nggak bicara itulah. Kita bicara ibadah, kita bicara acara-acara PA atau apa yang di dalam gereja kita ya. Distance itu sangat penting. Terlalu dekat pun nggak bagus gitu ya. Suaranya nggak natural. Tapi terlalu jauh pun suara ruangan masuk kan. Jadi signal to noise, ini signal dari mulut kan ke mikrofon itu signal. Refleksi dari ruangan, noise dari ruangan itu noise kan. Jadi signal to noise ratio itu kalau mau bagus harus dekat dengan sumber suara. Ya, oke. Jadi itu rule of thumb. Mikrofon jelek pun bisa lumayan suaranya kalau jaraknya benar. Kalau misalnya dynamic mic gitu ya, rata-rata segini lah, jarak segini is good gitu. 10 sampai 15. Ya, segitulah. Ya, sedikit lah ini. Kita nih seringkali keracunan dengan komentar Pak Tong gitu loh. Komentar Pak Tong itu dipakai sebagai patokan yang jaraknya 20 cm dari mic. Nah, itu yang jadi masalah. Karena 20 cm itu, 20 cm orang itu beda-beda. Ada 20 cm, 25 cm, ada yang 30 cm bahkan. Nah, itu juga harus diperhatiin sama teman-teman. Kalau dynamic, jangan terlalu jauh gitu. Karena itu jadi masalah lagi tuh untuk sound engineer. Mengaturnya jadi setengah mati. Ya, jadi sebaiknya sih jangan dipakai patokan 20 cm gitu. Tapi yang tadi tuh sejari ya, setangan ya. 10 atau 15 sebenarnya ini. Nggak sampai 15, 10 cm. 10 cm. Segini oke. Nah, itu masih oke gitu loh. Kalau saya perhatiin ya antara gereja kita nih, ya GRI, IMRI, PRI, itu sangat malu-malu sama mic. Ini yang jadi masalah lagi nih. Beda dengan kalau kebetulan saya ngurusin kemarin itu di HKBP gitu. Mereka sangat familiar dengan mic. Jadi mic itu cenderung sih 3 jari sih mereka. Cenderung 3 jari. Jadinya pick-nya tuh bagus banget. Jadi mic murah pun jadi bagus karena memang jaraknya mereka perhatikan. Jadi sadar sebagai penyanyi gitu loh.
Betul, itu benar sekali itu. Ya, kalau terlalu dekat pun bisa gampang plosif ya, yang suara Ya. blok gitu kan, itu juga nggak bagus kan. Kalau kejauhan itu pasti nggak. Dan terutama karena dynamic microphone gini kan, dia apa namanya membrannya itu berat karena dia ada coilnya kan. Jadi kalau jauh-jauh dia nggak goyang gitu ya. Kalau kurang keras itu dia nggak bergerak karena dia nggak sensitif gitu. Oke, betul sekali. Thank you, Bas. Kita share lagi ya. Share screen. Oke. Terus angle ya. Angle itu juga penting ya. Jadi kalau misalnya udah deket gitu tapi angle-nya begini gitu ya. Ya gitu ya. Maksudnya ya nggak ada gunanya juga kan gitu ya. Udah benar tapi angle-nya ngomongnya gini gitu. Ya nggak bisa lah, mesti begini kan. Dan kalau kita orangnya itu plosif, ada beberapa orang yang tipenya sangat plosif ya. Memang udah cara bicaranya begitu. Hembusan udara dari hidungnya tuh banyak sekali gitu, atau dari mulut. Taruh di pinggir is okay. Ya. Nggak usah di depan persis. Atau kalau song leader dia agak plosif, agak di sini aja. Jadi plosifnya ke situ gitu. Ya. Plosifnya dia ke situ. Agak sedikit diturunin, tetap arahin ke mulut, cuman nggak persis di depan gitu. Itu buat orang yang plosif. Ya, kita mesti perhatiin. Jadi kalau ini singer ini nih rada plosif nih, banyak blok begitu ya, banyak napasnya. Nah, itu turunin sedikit aja, agak angle gitu. Kalau kita di depan kita tahu kita bicara plosif, kita bisa ngomong agak di pinggir mulut gini, 45 derajat di sudut mulut, it's okay. Begitu juga studio recording juga sama, boleh di angle sedikit. Nah, kadang-kadang penggunaan windscreen itu membantu juga kadang-kadang. Tetapi malah kadang-kadang masalah. Kenapa? Kalau pakai yang murah, itu malah jadinya berisik, malah justru mengganggu. Nah, itu juga pemilihan windscreen itu penting juga tuh. Tapi nggak semua mic itu, karena sebenarnya di mic itu kan sudah ada windscreen di dalamnya. Kalau dibuka itu sudah ada windscreen. Nah, itu kalau SM58 dibuka itu sudah keras ada. banget. SM58. Bentar ya. Pindahin ke kamera, bentar. Share screen. Saya pindahin ke ini. Nah, ini, oke. Nah, ini windscreen-nya di sini. Ya, itu ada busa-busa di dalamnya. Dan dari pengalaman saya, meskipun saya nggak terlalu suka suaranya Sennheiser yang ini nih, Sennheiser yang E935 ini, ya, yang ini. Suaranya dia agak bright ya. Suaranya sih oke sih, neutral sih, tapi agak bright gitu. Tapi kemampuan dia reject plosive itu luar biasa. Bahkan Anda mau bikin plosive di sini pun susah gitu. Ya, ini plosive rejection-nya luar biasa, nggak tahu desainnya gimana gitu. Tapi ya itu memang hebatnya dia lah, ada harga, ada barang lah ya. Jadi luar biasa ini kemampuan untuk reject plosive-nya. Jadi kalau misalnya banyak orang yang banyak plosifnya di gereja, ya salah satu mungkin boleh cariin yang ini, Sennheiser E-Series lumayan. Reject plosifnya bagus. Oke, berikutnya angle direction, pop filter. Tadi kita udah bicarain ya pop filter ya. Kalau terpaksa harus pakai condenser mic, kasihin busa. Busa itu menolong gitu ya. Terus posisi kalau bisa, kalau kita setupnya benar di gereja, ya otomatis mikrofon pasti ada di belakangnya PA speaker ya. PA speaker maksudnya speaker gede yang di atas ya. Itu biar jangan sampai di depannya, kalau di depannya kan feedback gitu. Jadi itu maksudnya posisi itu. Berikutnya comb filtering. Ini agak susah untuk dipahami, makanya saya kasih link di sini. Tolong diklik, nanti dipelajarin sendiri di rumah ya. Jadi principally kalau misalnya ada dua mic gitu ya, misalnya ada dua mic gitu ya, sumber let's say beginilah gitu, sumber suaranya dari sini gitu ya, ini orang ngomong gitu, jaraknya antara ini sama ke sini beda kan. Nah itu tergantung wavelength-nya. Kalau wavelength-nya lagi begini ya, lagi dia yang masuk ke sini wavelength-nya lagi naik, yang udah nyampe sini wavelength-nya lagi turun gitu. Kalau kita mix di mixer, sinyal itu pas lagi wavelength naik, pas lagi wavelength turun, itu dia saling cancellation. Ngerti ya? Dan ada beberapa wavelength yang waktu dia lagi naik, di sini juga lagi naik, dan dia akan dikuatkan.
Nah itu makanya disebutnya comb filtering. Nggak exactly face cancellation karena ada yang di cancel dan ada juga yang di amplified. Coba saya klik. Dia comb filtering itu kayak gini. Nah ini. Jadi kalau kita play frekuensi rendah sampai frekuensi tinggi ya, biasanya kan kita dengerinnya gitu ya. Nah kalau ada comb filtering dia gitu. Dia ada yang hilang, ada yang nambah, makin kuat, ada yang hilang, makin nambah. Dan ini susah sekali nggak cuman karena dua mic. Ada apa namanya? Misalnya di sini ada hard surface ya. Ini sumber suara dari sini ada yang langsung, ada yang mantul ke hard surface masuk ke sini kan. Nah ini jaraknya udah beda kan. Itu juga bisa membuat jadi comb filtering effect. Itu sebabnya kita lihat kalau di pulpit atau di podium itu kita pakai gooseneck. Kenapa gooseneck? Karena lehernya panjang. Kenapa lehernya panjang? Agar mikrofon head-nya itu, mikrofon kapsulnya itu sejauh mungkin dari hard surface-nya pulpit itu. Ya, ngerti ya? Jadi sejauh mungkin gitu. Jadi sedekat mungkin mikrofon kapsulnya sedekat mungkin dengan mulut pembicara, tapi sejauh mungkin dari hard surface pulpit atau podium yang dipakai. Karena kalau dekat dengan pulpitnya itu bisa jadi ada comb filtering. Oke, sekarang yang berikutnya, Oke, berikutnya less is more. Nah, kalau pakai mic ya, kalau nge-setup mic, usahain sedikit mungkin. Ya, jangan banyak-banyak. Mic itu semakin banyak biasanya justru makin bikin problem, makin susah kita. Iya. Jadi sesedikit mungkin. Misalnya perlu ada ensemble gitu. Coba lihat bagaimana bisa pakai mic sesedikit mungkin. Jangan sebanyak mungkin, sesedikit mungkin. Karena setiap mic itu menghasilkan noise, bisa ada potensial feedback, dan bisa ada satu, kemarin itu kita KKR ya, ada ensemble kan, biasa choir ada ensemble ya. Nah itu kita pakai satu mic buat, ada yang buat 2 violin, ada yang satu buat 3 violin. Nah itu rada problem tuh di situ. Karena jaraknya jadi agak jauh. Jadi suara choir yang masuk ke mic itu bukan suara violin gitu kan, suara choirnya lebih keras. Nah itu salah satu itu juga mesti dipikirin sih ya. Nah itu, tapi dalam pengertian begitulah, semakin banyak mic itu suara dari sumber suara yang satu itu bisa masuk ke mic-mic yang lain. Jadi makin muddy gitu mixnya, nggak clear. Ya, Oke, jadi kita solusinya bisa juga pakai mic instrumen, jadi menempel masing instrumen. Gitu. Distance ya, kita balik lagi ke distance. Distance is the key, gitu ya. Distance is the key. Oke, berikutnya adalah gain. Kita ada myth yang kalau pikir kalau pakai gain terlalu tinggi itu nanti jadi noise gitu ya. Memang kita kadang-kadang sering dengar kan kalau kita naikin gainnya sampai maksimum kita bisa dengar gitu ya. Tapi kalau memang kita pakai mikrofon yang low sensitivity kayak SM7B Shure gitu, itu kita have no choice gitu loh. Biar memang harus dinaikin. Dan teoritisnya kalaupun kita set di low gain, kita kan tetap perlu untuk achieve certain loudness kan. At the end kita akan amplify lagi either melalui digital atau melalui another amplifier yang akhirnya akan mencapai level noise yang mirip-mirip juga. Jadi di sini dijelasin di YouTube link ini ya, bahwa kita set gain correctly. Kalau memang low sensitivity microphone perlu more gain, set more gain. Jadi nggak perlu hesitate increase the mic preamp gain. Oke? Bahkan kalau kita set properly itu sebenarnya less noise dari measurement dan testing dia di sini. Ini sangat bagus ya. Saya pernah share juga dulu di ini. Terus yang terakhir, tip yang terakhir untuk pemakaian mic. Semua mic yang lagi nggak kepake, di mute. Ya, bayangin aja kalau kita lagi di KKR, Patong, ada ensemble, ada choir gitu, tapi mereka udah selesai, performance-nya udah turun. Sekarang Patong yang bicara sama translator, cuma 2 orang doang. Tapi itu mic, ensemble, mic choir semua kita on, nggak ada yang mute. Gimana coba? Ya itu nggak enak kan, pasti noise segala masuk kan. Ya itu salah satu kunci yang sangat penting, mute unused mic. So,
nggak ada gunanya kita beli mic yang paling mahal, yang paling bagus kalau kita tidak menggunakannya dengan benar. Oke, sebelum kita masuk ke next topik, ada yang mau ditanyakan nggak dari mic techniques, placement, distance segala macam? Mic setup. Abram, saya mau tanya tentang tadi distance sama positions gitu sih. Maksudnya ini konteksnya di kita sih. Kan kita pakai condenser Rode M5 buat choir, buat ensemble. Nah, tapi seringkali tuh kayak misalnya lagi di duet atau solo, orang-orangnya ini saya sudah suggest mereka pakai dynamic kalau cuma 1 atau 2 orang doang. Tapi mereka kayak insist untuk pakai yang condenser, which is kayak N-Drive yang kita punya. Itu right or wrong? Atau maksudnya rekomendasinya gimana? Gini, mau sebagus apapun suara ya, suara mic itu, ini mic misalnya U87 lah, ya 3.500 US gitu ya. Kalau mic itu bikin feedback, nggak ada gunanya, ya kan? Jadi tergantung kondisi. Kalau kondisinya kita pakai condenser, bisa nggak feedback, ya, it's okay, that's fine. Pakai aja condenser. Memang condenser buat instrumen kan lebih cocok ya. Instrumen itu ada transient-transientnya yang lebih enak didengar di condenser karena ke capture di condenser dan suka nggak ke capture di dynamic. It's fine, that's fine. Tapi kalau problem masalah feedback, ya pakai dynamic aja mendingan nggak ada feedback gitu kan. Jadi feedback itu, microphone feedback itu faktor nomor 1 sih menurut saya. Kalau bisa nggak ada feedback, pakai condenser totally fine. Saya pun lebih prefer pakai condenser gitu. Untuk instrumen ya. Tapi kalau vokal saya nggak suka pakai kondenser yang small, kondenser yang big oke. Large condenser oke. Large condenser is fine. Large condenser kayak gini, ini kita rekaman KRI semua pakai large condenser. Ini ya, large diaphragm condenser, LDC ya. Karena itu selera sih ya, kayak kita masak sukanya pakai garam apa gitu ya. Pakai micinnya apa. Sebenarnya fine-fine aja sih. Itu rekaman KRI juga banyak yang pakai ini juga sih. Pakai dynamic juga banyak yang sebenarnya nggak masalah karena setelah di-post kan kita masih bisa. Untuk vokal sebenarnya saya lihat ya. Kalau pilihan saya either dynamic atau large diaphragm condenser. Itu my own preference karena bodinya, warmness-nya terutama buat male vocal itu lebih ke capture kalau pakai dynamic atau pakai large diaphragm. Pakai small diaphragm itu biasanya suaranya lebih tipis. Bodinya, warmness-nya itu biasanya nggak dapet. Itu hanya personal preference. It's not right or wrong. It's not right or wrong. Ya, itu hanya preference saja. Dan saya sekarang untuk mic song leader di GRI Singapura ya, di Kebaktian Sore, saya pakai mana ya, hilang mic tadi, kapsulnya tadi ada di sini. Oh yang ini. Saya pakai kapsul yang ini sekarang. Sekarang saya pakai kapsul yang ini. Kenapa? Karena saya suka suaranya. Ini suaranya kayak kondenser, tapi dynamic. Jadi transientnya semuanya tuh cepat kerasa gitu ya. Dan dia sekitar 6-7 dB lebih sensitif dari SM58. Jadi kalau kita SM58, let's say kita pakai gain di 40 dB gitu ya, gainnya setup 40 dB. Yang ini 33 udah oke, sama suara, sama level loudness-nya. Dan yang lucunya, dynamic yang ini nih, seperti kondenser dalam pengertian, kita banyak orang nggak ngomong deket-deket kan, kayak tadi Baskara bilang banyak di gereja kita tuh banyak yang mic shy gitu ya, malu-malu sama mikrofon. Jadi mereka kadang jauh yang ngomongnya. Nah ini bisa nangkep kayak kondenser, lucunya. Jadi menurut saya kalau kalian mau coba sih ini worth it banget sih, $20 ini. Ini very fast transient dynamic microphones. Tapi tetap kedengeran ada sedikit warmness dynamicnya, tebal-tebalnya dynamicnya itu ada tetap. Gitu. Ya belinya di AliExpress. Ya. Kalau kalian mau coba silahkan yang ini, nanti kalau mau bisa kasih modelnya. Yang lainnya oke lah. Saya nggak terlalu impress banget ya. Yang ini mirip juga ya. Mirip juga yang ini nih.
Dan ini lebih kayak kondenser lagi, lebih bright. Ini menurut saya lebih balance. Yang ini cuma $10, yang ini 20. Buat saya 20 lebih bagus. Saya sih nggak peduli harga sih. Buat saya kalau asal bagus, ya bagus aja. Mau harga $1, $2 bagus ya bagus. Ya, oke. Ada lagi? Saya pakai udah dari tahun lalu loh. Itu bener apa ya? Cocok gitu. Kan kita ganti-ganti kan song leader kan tiap minggu kan orangnya beda kan. Suara perempuan, suara laki-laki, cocok semua. Semua gampang di EQ lagi. EQ dikit doang udah bagus. Gitu. Gampang di EQ dan very sensitive. Saya amazed juga nih sama produk satu ini. Ya mungkin lebih kepada teknisnya aja sih ya. Teknisnya bagus. Ya, teknisnya bagus. Kadang-kadang yang jadi song leader di gereja-gereja kita ini, maksudnya kita, itu lebih kepada urusannya malu terhadap mic tadi. Itu jauh-jauh, semakin kadang-kadang si song leadernya nggak menguasai lagunya, dia menjauh dari mic. Wah itu parah itu. Nah itu yang jadi masalah. Nah ini kondenser ini orang Mike Shay mesti pakai ini, Bas. Iya benar. Ketangkep. Benar. Dan saya pernah waktu itu kita kan gereja sore itu kita nyewa hall ya. Kita nggak punya gedung sendiri kan di Singapura. Kadang-kadang dulu waktu COVID kemarin kita disuruh pakai hall yang beda, yang akustiknya jauh lebih jelek, yang gooseneck mic mereka tuh feedback banget gitu, wing banget. Akhirnya saya pakai mic kayak ginian. Pakai dynamic karena nggak bisa lah, feedbacknya udah terlalu parah sampai nggak pakai dynamic. Dan ini waktu pendetanya suruh minta ada jemaat yang berdoa gitu ya, kira-kira mungkin 15-20 meter di belakang gitu ya orang jemaatnya doa ya. Setelah saya amplifier rekaman itu kedengeran tuh. Dynamic bisa begitu, ini salah satu produk Cina yang lumayan bagus lah. Amazed ya, saya amazed. Ini yang waktu kemarin di si Elita pakai di Makassar itu, Bas. Oh iya. Dia bawa kan. Bagus ini. Iya. Bagus. Sama juga murah, sebagai ya, oke lah. Sebagai sound engineer itu harus peka gitu. Peka kadang-kadang tadi kan disinggung sama Bro Bram mengenai positioning mikrofon. Kadang-kala sebagai sound engineer itu malu juga ke depan untuk membetulkan posisi mic-nya. Nggak bisa malu. Nggak bisa malu. Bener. Kita harus datang ke depan untuk membetulkan. Karena mau ngandelin siapa lagi? Mau ngandelin jemaat gitu. Atau mau ngandelin yang nggak gitu loh. Itu seringkali terjadi tuh. Terutama juga mungkin jenis tiang mikrofon itu juga pengaruh tuh kalau untuk song leader tuh. Itu pengaruh juga tuh. Kadang-kala mereka datang udah beranggapan pas tingginya. Nah, nggak adjust sendiri lagi. Nggak adjust lagi, nyanyi sembari dongak-dongak karena pendek orangnya gitu kan. Atau juga orangnya tinggi sekali, jauh dari mikrofon. Itu ada tugas kita sebagai sound engineer untuk membetulkan posisi itu. Jangan malu-malu lah. Karena lihatnya Pak Tong kan juga begitu. Kalau misalnya ada yang meleset, dasi melenceng atau gimana, ya ada yang benerin. Ada kadang-kadang kalau Pak Tong tuh seringnya kaos kakinya tuh ngejepit celana itu loh. Nah itu sering banget. Nah itu juga dibantuin langsung dengan biasa aja gitu, nggak usah mencari perhatian, mindep kayak film-film kartun itu mindep nih. Itu dengan mindep jadi hilang gitu kan enggak. Gitu. Nah ini pengalaman kemarin kita awal bulan Juni kan ada retret ya di Singapura di Batam ya. Ya Pak Dede mungkin tahu juga. Itu posisi goosenecknya Pak Tong itu kesini-sini terus karena Pak Tong banyak gerak kan. Setiap udah kayak gitu suara soft kan. Terus dia diam di tempat yang ini. Ya mau nggak mau saya berkali-kali maju ke depan benerin gitu. Meskipun resiko dimarahin dia mungkin Pak Tong ya mau nggak mau itu resiko harus diambil. Mungkin Pak Tong juga udah kesel liat muka saya. Nggak marah. Dia nggak pernah marah kok. Kalau untuk begitu nggak pernah marah. Iya, karena saya benerin suara ya, karena benerin posisi mic lah maksudnya. Betul. Itu memang ya tugas yang nggak enak dari kita punya lah dari sound engineer. Oke, selanjutnya. Dan sedikit lagi nih, untuk petugas sound engineer atau yang di floor ya, sebaiknya menggunakan baju yang jangan mencolok. Karena itu jadi menarik perhatian. Misalnya warnanya hitam gitu, itu lebih cocok dibanding kalau misalnya pakai warna merah. Nah, merah mencolok jadi perhatian orang, itu juga sebaiknya hindari. Gelap polos biasanya.
Jangan pakai kaos yang ada gambarnya aneh-aneh, jadi masalah lagi gitu. Itu yang sebaiknya dihindari lah. Betul, betul. Oke, kita ini sebelum masuk ke bagian aplikasi ya, kita akan bahas mengenai untuk aplikasi apa, sebaiknya bagaimana. Kita juga mesti tahu, saya lupa taruh di mana. Oke, saya unjukin ini aja. Nah, ini mungkin ada satu lagi kali. Oke, kayak mic kayak begini gitu ya, atau kayak gini gitu. Itu kalau buat yang nggak pengalaman kayak gini misalnya, ini depannya yang mana? Atau dari sini? Itu buat orang baru ya, mereka bingung loh. Mungkin buat kita yang udah biasa sih, udah nggak kepikir lagi gitu ya. Nah, ini bahas yang tadi kita bicarain, bahas. Iya, benar. Jadi kalau pakai yang kayak begini, mikrofon yang kayak gini kan udah jelas kan. Ini ya suaranya dari sini gitu kan. Suaranya dari sini. Kalau mikrofon kayak gini udah jelas banget. Tapi kalau mikrofon yang kayak begini gitu, suaranya apa dari sini, apa dari sini, apa dari sini, itu kadang nggak ada tandanya loh. Kadang nggak ada tandanya. Jadi itu mesti dites dulu. Biasanya sih kita bicara begini kedengeran ya, mana dia suaranya lebih kosong atau lebih full gitu ya. Nah, tapi umumnya sih yang ada logonya ini, biasanya ini yang depan. Iya. Jadi dari sini, gitu ya. Ya, Baskara pernah itu juga ya, pengalaman. Kejadian yang sangat tidak menyenangkan. Udah rekam berapa lagu, rekam piano, ininya yang ngadep ke piano, bukan ininya. Ditanyain yang pakai headsetnya, oke, kedengeran suaranya terbalik. Aduh, parah. Jadi begitu kita dengar dari begitu dengar dari rekaman, yang kita dengar itu suara ruangan, suara ruangan yang kedengeran gitu. Kebalik. Ya, kebalik. Ya, jadi hati-hati ya di situ untuk terutama yang baru-baru gitu. Terutama pakai yang kayak gini. Ini ada yang dari sini loh, ya. Iya. Maksudnya ada mikrofon bentuknya kayak gini, itu tuh top address. Jadi kalau ini kan side address. Kalau ini top address. Ada yang top address kayak apa ya? Misalnya Royer R20 nggak salah yang suka mic-nya podcast itu. Kan bentuknya begini-begini segala macam gitu. Tapi itu dari sini, bukan dari sini. Jadi hati-hati untuk posisi mic ya. Kita mesti tahu yang depan yang mana. Oke, berikutnya. Jadi udah sampai sini. Nah, ini problem yang paling besar yang kita sering alami di live sound system adalah feedback. Ya. Tadi saya udah mention kan, mau mikrofon mahalnya kayak apa, bagusnya kayak apa, akuratnya kayak apa, kalau dia bikin feedback nggak ada gunanya. Jadi kalau kita terutama di Singapura ini kan nggak enak, susahnya kita nggak punya gedung sendiri. Jadi mau KKR apa tuh selalu kita cari gedung-gedung yang hall yang sedapatnya gitu, yang mau Pak Tong minta ukuran berapa ribu orang, kita mesti cari selalu tempat-tempat baru kan, akustiknya beda, kadang ada yang bagus, ada yang gampang feedback gitu. Jadi kita jangan berpikir kalau setup sound system di tempat-tempat begitu ya, pasti sama lah kayak di gereja kita gitu. Kalau saya di sana bisa pakai kondenser, pasti di sana bisa pakai kondenser juga lah. Belum tentu ya. In general, dynamic microphone itu less prone to feedback daripada condenser microphone. Condenser microphone karena diaframnya lebih light ya, dia lebih sensitif dengan suara, jauh lebih gampang feedback ya. Jadi kalau misalnya kita sih di mindset condenser microphone lebih flat, suaranya lebih akurat, saya mau pakainya condenser microphone. Tapi kalau kagak bisa, ya udahlah, jangan maksa. Kalian juga perlu punya dynamic microphone yang suaranya bagus juga. Karena dynamic microphone itu is a very useful tools gitu. Itu kayak Swiss Army lah. Kalau yang lainnya udah gagal ya pakai itu gitu. Minimal gitu satu lah reference-nya tuh SM58 itu punya lah. Minimal satu iya. Reference. Ya minimal lah. Itu sekarang banyak kok dynamic microphone yang bagus. Jadi banyak. Ya harganya juga oke. Bahkan si podcast stage itu ya, yang suka nge-review microphone ya. Dia bilang kalau buat dynamic microphone di atas 200 itu udah diminish return. Di atas $200 itu udah diminish return, dia bilang. Benar. Beli microphone dynamic tidak perlu lebih dari $200. Udah too much. Setuju. Ya. Itu udah diminish return, gak ada gunanya. Jadi yang di bawah 200 udah good enough.
Kalau di Oke. Jakarta itu yang lagi rame itu merek Samsung ya. Samsung Q7 itu lagi Hmm. rame. Karena harganya hampir kurang dari separuhnya SM58. Tetapi Wah. kualitasnya lumayan bagus. Samsung ya. Hmm. Jadi dia sedang menggaruk pasarnya sure nih SM58. Kelapa Gading pakai nggak? Belum sempat beli. Belum sempat beli. Kalau beli, gue bawa ini nih. Gue bawa ini, kita adu nih. Belum sempat beli. Oke. Ya, jadi kalau sampai nggak bisa, ya pakailah dynamic mic yang nggak usah maksa ya. Bahkan choir pun kalau di tempat susah, kita kan maunya choir pakai condenser kan. Tapi kalau sampai tempatnya susah, ya udahlah dynamic nggak apa-apa lah. Ya daripada feedback ya gimana. Nah, terus closer to sound source tadi kita udah ini ya, udah bahas. Kalau kita bisa deketin lagi ke sumber suaranya, kita bisa capture less daripada noise ambient atau suara ruangan kan. Jadi kita bisa reduce gain daripada mikrofon itu, dia akan less prone to feedback. Ya, coba deket-deketin lagi itu semua jarak-jaraknya ke sumber suara, kalian bisa reduce gainnya a little bit, udah berkurang itunya, kemungkinan feedbacknya. Terus juga posisi PA speaker juga mesti dibenerin, jangan sampai di depan mic. Terus less microphones, sebisa mungkin less microphones, mute unused mics. Dan yang paling menolong itu mungkin juga kalau kita, ini applicable kalau kita pakai digital mixer. Ya, kalau nggak pakai digital mixer sih susah sih memang. Jadi ring out the room itu kita sengaja, kita tinggiin gainnya, kita sengaja bikin feedback. Ya, kita sengaja bikin feedback, wing gitu kan. Kita lihat di HP kita pakai analyzer, spectrum analyzer di HP, kita bisa, atau di digital mixer juga ada kan spectrum analyzernya. Kita bisa lihat frekuensi berapa yang naik. Misalnya 400 Hz-nya naik, ya kita notch tajam ya di parametric equalizer frekuensi yang bikin feedback itu. Biasanya cut sekitar 4-5 frekuensi udah beres. Kalian bisa dapat 6-10 dB gain more gitu ya. Dan lucunya telinga kita nggak sensitif dengan frekuensi yang di-cut itu. Jadi kalau ada frekuensi yang hilang ya dari rekaman apapun ya, kita hilang tapi secara tajam gitu. Misalnya 400 Hz hilang tapi secara tajam. Itu kita nggak notice loh. Ya, jadi itu salah satu cara yang dipakai untuk mengurangi feedback. Nanti sebenarnya feedback ini satu topik yang besar sendiri dan plannya sih Kevin ya. Kevin ada di sini nggak? Kalau si Kevin ada, katanya sih dia mau bawa topik khusus mengenai feedback. Gitu. Iya, mengenai bagaimana mengurangi efek feedback di dalam ruangan. Itu salah satu kebutuhan kenapa kita perlu digital mixer, yaitu kita perlu parametric EQ-nya itu, terutama buat ngurangin feedback. Dan kalau kita misalnya pakai mic choir 4 biji gitu ya, sama mic ensemble, misalnya totalnya 8, tapi semuanya modelnya sama, misalnya Rode NT5 semua, atau Shure PJ81 atau apa whatever. Nah, itu biasanya frekuensi feedbacknya itu sama untuk semua mic itu. Jadi kita bisa group itu semua di satu grup, dan kita grup itu aja yang kita equalizernya satu aja di grup itu. Ya. Jadi semuanya di grup, misalnya jadi satu grup choir, subgroup ya, subgroup fadernya choir gitu. Dan di subgroup itu kan bisa ada equalizernya kan, parametric equalizernya kita dapat lagi di situ kalau di digital mixer. Nah, kita bisa cut frekuensinya di situ. Jadi satu channel aja kita cut frekuensi, semua udah feedback mikrofon dari kondenser itu udah teratasi gitu. Walaupun ada beberapa mixer digital yang baru ini sudah dilengkapi dengan anti feedback. Wah, itu lebih mantap lagi. Ada tiga cara mereka melakukan anti feedback. Jadinya kalau misalnya ada yang punya kesempatan pakai mixer tipe itu ya, kemarin kita sempat pakai UI24 itu sudah ada anti feedbacknya tuh. UI24 Soundcraft ya? Soundcraft, betul. Atau apa? Soundcraft. Sudah ada anti feedbacknya. Udah, sekarang kita manfaatkanlah teknologi lah. Iya, betul. Iya, manfaat. Nanti kalau AI udah masuk digital console, wah, mungkin lebih gampang lagi, tinggal ngomong aja kali. Ngomong aja tuh.
Tinggal ngomong, setupnya sama KKR kemarin, ngerti dia udah. Iya. Gitu ya. Oke, ada pertanyaan sebelum kita masuk ke ini, contoh-contoh aplikasi. Kobra, yang Ya. sebelumnya poin 1 itu unidirectional maksudnya ya? Sorry, kenapa nggak begitu jelas suaranya? Ini ya, kayak ini. Nomor 1 itu maksudnya use directional microphone, maksudnya unidirectional ya? Iya. Maksud saya gini, kalau mikrofon itu kita ada yang terutama mikrofon kondenser ya. Saya tunjukin bentar ya. Saya ada. Nah ini biar bisa ada bayangan ya. Kalau nggak ada bayangan susah. Nah ini ya. Nah ini kondenser mikrofon kayak begini, itu kepalanya tuh bisa diganti. Ya, ini misalnya sekarang yang ini ya. Kelihatan nggak ini ada logonya kayak dicoak begitu? Kelihatan. Bisa kelihatan ya? Nah Ya. ini cardioid head. Ya, ini cardioid head, artinya unidirectional. Kita bisa lihat unidirectional di belakangnya sini. Sorry, mana sih? Nah, gini. Nah, itu ada lubang-lubangnya kan? Ya, ada lubang-lubangnya ya. Nah, yang ini tuh omnidirectional. Lihat, nggak ada lubangnya. Nggak ada suara yang bisa balik ke belakang. Ya, kelihatan ya? Ini omnidirectional. Artinya, kalau mikrofon ini saya ganti kepalanya, kapsulnya ya. Kapsulnya sama ini, dia jadi omnidirectional. Nah, ini omnidirectional nih, bundar doang kan? Logonya bundar. Nah, omnidirectional ini untuk rekaman di recording suaranya bagus banget. Very natural gitu, dan saya sendiri suka suara omnidirectional, terutama untuk rekaman. Tapi kalau dipakai untuk live, dia gampang sekali pick up suara dari belakang kan? Dari speaker, dari ruangan. Jadi gampang sekali feedback, almost unusable kalau buat live. Buat kebaktian, buat ensemble di KKR itu almost unusable meskipun suaranya sangat bagus. Jadi kenapa tadi saran pertama pakai unidirectional untuk menghindari feedback. Biar suara yang wing itu nggak terjadi gitu maksudnya. Ya. Jadi rata-rata banyak condenser mic yang seperti ini, yang disebutnya pencil condenser ya, itu kepalanya ini cartridge-nya bisa diganti-ganti. Bisa jadi omni, bisa jadi cardioid, bisa jadi super cardioid. Kan tadi di sini ada nih. Nanti bisa dilihat di slide saya, tinggal download aja. Ya. Oke. Thank you. Ya, ini maksudnya ini yang oke ya. Ini omni ya, ini omnidirectional. Yang ini semua sebenarnya, yang ini 1, 2, 3, 4. Ini unidirectional. Kalau yang ini bidirectional. Jadi kita ada omni, ada uni, ada bi. Ini bidirectional. Ini juga jarang dipakai. Tapi kita bisa pakai. Ada teknik-teknik yang kita bisa pakai. Tadi mana ya? Lupa. Ini ya. Oh iya. Oke. Ada lagi? Ini bab terakhir. Hijau, biru. Sekarang ininya biru. Dan terakhir. Oke, aplikasi ya. Kita bicara aplikasi. Ini kita yang live sound system yang kita biasa di setup di gereja itu kita sebutnya PA ya. Public address atau live sound system lah biasanya. Priority untuk public address, untuk PA live system, sama priority untuk recording di studio itu sangat berbeda. Ya, prioritasnya beda. Jadi kalau Anda sudah biasa studio recording, ini mic-nya sangat bagus, saya punya koleksi mic yang bagus banget untuk studio recording. Belum tentu bisa dipakai untuk di live. Karena prioritasnya beda. Itu konsep itu perlu ada di mindset. Kita sekarang lagi setup apa? Penggunaan mikrofonnya berbeda. Ya. Kenapa? Karena kalau di studio recording, itu kita nggak ada PA speaker kan, kita nggak perlu amplify the sound. Ya, jadi nggak ada feedback. Jadi nggak ada feedback, kecuali dia live recording juga ada feedback, berarti setupnya mirip yang ini. Kalau di live sound system, itu yang paling penting itu tidak ada feedback. Jadi kita harus pakai mikrofon yang high in feedback rejections. High in feedback rejection itu maksudnya apa? Meskipun kita pakai unidirectional microphone, cardioid microphone,
tidak semua mikrofon itu cardioid pattern-nya itu sama. Ada yang lebar, ada yang lebih sempit. Ada yang benar-benar tight, yang suara dari belakang itu dia nggak sensitif. Ada yang tetap capture gitu. Ada yang gampang, tetap ada unidirectional yang lebih mudah feedback daripada unidirectional yang lain. Ya, jadi itu memang perlu review dan pengalaman sih. Jadi memang perlu dibaca review apakah mikrofon yang kita mau beli ini ya feedback rejection-nya high atau enggak. Terus seperti yang tadi sudah saya kirim ya tadi siang ya, nggak mudah kan beda. Maksudnya suara dari $7 mic sama $200 mic, dua-duanya beda, tapi acceptable kan. Untuk live itu acceptable. Jadi misalnya kita mau pas wireless microphone ke jemaat yang mau tanya gitu, itu di pas yang $7 juga nggak akan ada yang komplain satu juga. Percaya deh. Nggak akan ada yang komplain. Suara segitu tuh totally acceptable gitu. Tapi kalau buat studio recording, karena biasanya konsumsi dan pemakainya itu lebih terlatih ya, they know they don't like this sound. Ya, itu requirement-nya jauh lebih tinggi lah untuk sound quality kalau di studio recording. Tapi kita nggak perlu pakai that mindset untuk ke live gitu. Karena di live itu banyak sekali ambient noise daripada audience noise segala macam. Jadi kalaupun kita pakai mikrofon antara $100 sama $10.000, bedanya tuh mungkin nggak kedengeran karena lingkungannya itu sendiri udah agak ribut. Karena lingkungannya sendiri yang kita dengar adalah lewat PA system kan. PA system is not necessarily a high-end audio. Ya, PA itu maksudnya live PA speaker yang kita kayak dengar di gereja kita. Itu not necessarily a high-end speaker. Jadi kita nggak akan bisa dengar, belum tentu kita bisa dengar perbedaan suara dari yang acceptable sama yang very good. Jadi yang paling penting kita cari yang acceptable to good, itu udah cukup buat live. Lebih dari itu, I don't think we can hear the difference. Tapi kalau recording beda ya, kita perlu cari yang bagus memang. Betul. Kalau live juga kita perlu ini wide frequency response sama dengan studio ya. Kita perlu bisa feel the bass, kita bisa hear the crispness of the treble. Tapi kalau untuk online meeting kayak begini, misalnya kan saya pakai mikrofon kayak gini doang nih, ya. Pakai mikrofon yang kecil gini. Nah ini kan ya frekuensi responnya pas-pasan lah, cukupan untuk suara saya gitulah. Itu udah acceptable kalau buat meeting kan, hanya untuk speech aja gitu. Yeah. Jadi kita bisa lihat, is it necessary untuk just for this Zoom meeting I set up this microphone gitu? Enggak necessary lah. Ya, not necessary I have to use this kayak orang podcast gitu. Atau ya itu lain lah. Kalau Anda punya podcast ya, punya channel podcast yang cari million of visitors gitu ya, pakailah yang the best you can afford lah ya. Tapi kalau buat tapi at least kan message-nya nyampe, kamu bisa dengar suara saya dan bisa ngerti kan. Ya itu. Jadi ini priority ini maksudnya kita perlu lihat kalau untuk different setup, priority-nya tuh beda gitu ya. Dan untuk misalnya PA ya, kita bisa lihat sekarang gini, kita mesti punya konsep dynamic range. Dynamic range itu adalah biasanya program kita play di loudness berapa dan ambient noise dari jemaat, dari ruangan, dari lingkungan, ambient noise-nya itu berapa gitu ya. Ruangan yang tenang itu kira-kira 50 dB SPL. Kira-kira 50 dB. Itu ruangan-ruangan rumah kita lah segala macam yang kita udah anggap cukup tenang. Dan kalau kita dengerin musik di gereja segala macam waktu lagi nyanyi ya, itu bisa sampai 90 dB, 90, 95. Biasanya nggak lebih dari 100 lah ya. 100 itu udah kenceng gitu. Jadi kita lihat nggak, ini 100 ke 50. Berapa SNR-nya? Signal to noise ratio, 50 dB kan, bedanya kan? Ya, 50 dB. Nah, kalau misalnya mikrofon saya noise floor-nya itu 20 dB. Ya. Itu pun masih lebih rendah daripada noise floor dari ruangan. Nangkep ya? Jadi kalau kita apply sound pressure level ke mikrofon itu 90 dB, orang nyanyi ya di dekat segini ya, itu lebih dari 100 dB loh. Ya, itu lebih dari 100 dB. Dan kalau noise floor dari mikrofon itu 20 dB gitu ya. Itu kita udah dapat dynamic range 80 dB di situ.
Sedangkan dynamic range di ruangan sendiri yang paling-paling kita bisa dengar itu cuma 50 dB. So it's more than enough. Gitu. Tapi kalau untuk studio recording lain, ada orang-orang, saya punya teman-teman yang di rumahnya itu sound system setupnya itu more than 100K. Ya. Ya orang-orang yang rada gitulah gitu ya. Nah, itu mereka mau yang the best kan. Dynamic range di rumah mereka mungkin mereka bisa bikin tenang, atau kita pakai earphone kita bisa bikin tenang. Kita expect dynamic range yang lebih tinggi, yang 80 dB atau 90 dB gitu. Kalau kita pakai good quality headphone atau earphone, itu kita bisa dapat 80 dB lebih. Dynamic range antara ketenangan yang kita dengar ya, noise yang kita dengar yang very very low kan, apalagi udah disumpel gitu sama earphone kan. Sama musik yang kita dengar, itu dynamic range-nya jauh lebih gede. Itu sebabnya untuk recording, kita perlu mic yang very low noise. Itu make sense. Tapi kalau very low noise untuk live, nggak perlu. Ya, nggak perlu. Ya. Apalagi untuk online meeting, sangat tidak perlu. Kenapa? Karena online meeting juga sama Zoom kan diituin kan. Di apa namanya? Ada gating-nya kan. Jadi begitu kita diam, dimatiin sama dia, di mute. Kita mulai nyala, di on-in lagi. Jadi noise floor-nya itu sendiri udah ketutup. Kalau pakai online meeting, not necessary ya, nggak perlu terlalu low noise. Terus tadi saya juga bilang very high max SPL karena orang nyanyi itu bisa 130 dB, 120 dB di mic-nya itu. Ya kalau lagi nyanyinya lagi kenceng itu di atas 100 dB. Jadi kalau kenapa kita sering dengar untuk YouTuber ya yang cuma pakai mic begini doang ya, suaranya tuh bisa pecah gitu kalau di itu, nggak enak gitu, ke kompres. Karena itu max SPL-nya kurang tinggi. Jadi kita nggak dengar dynamic range yang kita mau gitu. Oke. Terus durability lah, kan kita pasang bongkar. Kalau di studio kan semuanya hati-hati. Ya ini different inilah. Tujuan daripada slide ini adalah kita perlu lihat untuk aplikasi yang berbeda, kita perlu punya mindset yang beda gitu. Oke, sekarang kita discuss untuk khotbah. Ya, speech on podium. Antara gooseneck, biasanya kan pilihannya either gooseneck microphones atau headphone atau earhook ya. Biasanya headphone lebih enak sih ya, nggak gampang copot. Kurang lebihnya apa nih? Kita bisa bahas nih. Gooseneck microphone itu kapsul diameternya tuh bisa sekitar 10 mili ya. Kalau headphone itu rata-rata cuma sekitar 3-5 mili. Nggak sampai 6. 3-5 mili. Tadi kekurangannya di mana kalau smaller mic? Higher self noise ya. Higher self noise. Terus optionnya apa? Kalau untuk gooseneck karena dia agak besar 10 mili, dia masih banyak yang unidirectional. Dia bisa reject ambient noise dari ruangan itu better than the headphone. Jadi gaungnya itu nggak gitu masuk. Kalau headphone karena sekecil gitu, itu almost always omnidirectional. So kalau harus benar-benar dekat dengan sumber suara, biar signal to noise ratio-nya bisa bagus. Gitu. Dan kalau gooseneck kekurangannya apa? Kalau pembicaranya move around, dia fix position di situ kan. Nah, jadinya suaranya kurang konsisten kan. Kalau headphone itu bisa lebih konsisten. Nah, jadi nggak selalu harus gooseneck, nggak selalu harus headphone ya. Tapi kalian lihatlah kalau pembicaranya banyak moving, ya udahlah nggak ada no choice harus pakai headphone gitu. Ada headphone yang unidirectional. Ini misalnya ya. Ini lumayan nih yang saya dulu beliin buat PA Kamisnya Ibu Maria. Nah yang ini. Tapi kalian bisa lihat, ini tuh besar loh. Ya. Ini tiangnya ini besar, dan ininya juga besar. Kita compare sama headphone yang Omni. Ini headphone yang unidirectional ya. Ini jadinya nggak gampang feedback ini. Ini headphone yang unidirectional. Ini headphone yang omnidirectional. Kelihatan nggak bedanya? Jelas banget kan? Ya, kalian bisa lihat bedanya di sini kan? Yang satunya segede gini, yang satunya sekecil gini. Yang ini kan pasti nggak begitu obvious kalau di muka. Kalau ini kan obvious banget, udah kayak telemarketing kan? Ya, tapi no choice. Kadang-kadang kita perlu guru sekolah minggu move around ngajar anak-anak di ruangan gitu ya. Mereka perlu di amplified, tapi ruangannya kecil. Kalau ruangan kecil artinya reflection
dari wall itu banyak kan, dekat sekali dengan mic kan, itu gampang sekali feedback. Kadang-kadang nggak bisa pakai yang begini, kadang-kadang harus pakai yang ini, no choice. Tapi mungkin warnanya pakai yang warna begini, bro. Saya pernah saya beli udah 2, satu yang warna beige pertama, habis itu pakai yang beli yang hitam, lebih bagus yang hitam bro, karena yang beige itu kelihatan lebih gede, Kelihatan nongol. kelihatan bedogol banget gitu. Kalau kelihatannya kalau beginian hitam di mulut, di pikiran orang itu mereka udah acceptable lah gitu. Orang pakai apa ya? Pakai earhook, pakai headset gitu. Iya. Tapi kalian bisa lihat bedanya kan? Ini yang unidirectional, ini yang omni. Kalau kalian perlu uni, pasti ukurannya besar. Yang kecil nggak ada yang bagus. Pasti ukurannya besar. Ya. Dan sangat hati-hati beli unidirectional lapel. Hampir tidak ada yang bagus. Boleh dibilang nggak ada yang bagus suaranya. Jadi untuk yang mikrofon yang kecil-kecil, 5 mili lah, 4 mili, itu kalau disebut unidirectional ya, antenanya naik deh. Mendingan dites dulu deh, jangan langsung beli. Ya, suaranya hancur kadang-kadang ya, nggak enak banget. Iya, ya mendingan beli yang omni. Kalau omni, meskipun dia cuma $15-20, udah banyak yang bagus. Karena jauh lebih mudah bikin omni yang flat frekuensi respon daripada yang itulah ya. Dan kalian juga bisa lihat ya ini di bentar, balikin lagi. Nah ini belakangnya ada lubang-lubangnya kan ya, belakangnya ada lubang-lubangnya itu untuk karena dia unidirectional kan, harus ada suara balik ke belakang kan ya. Kalau ini ditutup jadi omni gitu ya. Ya gitu aja, jadi hati-hati di situ. Jangan ketutup lubangnya. Oke. Apalagi ya? Ya inilah ya pertimbangannya. Kalau misalnya pembicaranya nggak banyak gerak, ya bagus pakai gooseneck aja. Dia juga nggak lebih comfortable kan, nggak usah pakai headphone kan. Sekarang song leader. Oke, kenapa? Oke, song leader ya. Song leader gimana? Udah benar. Song leader itu ya yang penting dia harus high rejection dan perlu ini juga max XPL-nya mesti bagus. Karena dia bakalan ada singer yang very loud, including myself. Jadi perlu mic yang biasanya sih dynamic lebih nggak distorted ya. Ya. Gitu. Dan tapi bukan berarti kita nggak bisa pakai kondenser. Saya dulu pernah pakai berapa tahun juga kondenser di gereja. Rode M3, Rode M3 itu juga unidirectional condenser. Lumayan lah buat singer juga oke juga tuh. Pop filternya juga lumayan bagus. Nggak terlalu mahal lagi. Nah ini ya. Dan kalau penyanyinya takut-takut, malu sama mic ya, mungkin it's a good idea pakai condenser mic gitu ya. Dan saya tadi mau bilang ini ya, mic yang kayak begini kan umumnya dynamic nih. Bentar, balikin ke kamera. Kayak gini kan umumnya dynamic ya, nggak selalu loh. Kayak gini ada juga yang condenser ya. Misalnya, ini 2 nih. Ini condenser nih 2, tapi bentuknya kan kayak handheld dynamic ya. Audio Technica nih. Ini condenser. Nah ini juga KW, saya nyoba. Yang ini asli sih, yang ini nggak asli. Ini yang nggak asli, ini kondenser. Dia kondensernya lumayan banyak ini. Jadi dia ada dua stage ya, kelihatan ya. Ada 2 stage pop filter di dalamnya sini. Jadi di dalam sini ada pop filter. Ada 2 lapis dia pop filternya. Kalau pakai center kelihatan kali. Susah ya. Nah ini di sini ada pop filter 1, kedua, ada 2, dan di sini tambahin lagi pop filternya sama dia. Ya jadi sebenarnya itu konstruksinya sih lumayan bagus gitu. Cuman suaranya saya nggak gitu suka ternyata. Ini kondenser, ya kelihatannya kondenser ya. Ya saya iseng-iseng aja sih, coba pengen tahu bagus enggak, ternyata nggak bagus. Iseng-iseng buang duit. Seperti ya, kan, sepertinya begitu sih. Bukan iseng-iseng berarti ya, iseng-iseng buang duit. Iseng-iseng buang duit emang. Biasa itu.
Namanya curious bro, Iya, curious. iya. Itu lebih Tapi mahal bro. kelihatannya bagus ya, kelihatannya bagus gitu kan. Ternyata Iya. suaranya gitu-gitu aja, tipis nggak enak. Oke, itu untuk singer. Untuk choir. Choir sama musical instrument itu requirement-nya biasanya mirip. Ya. Jadi untuk piano, untuk cello, untuk violin sama choir itu bisa pakai mic yang sama. Biasanya small condenser. Ya, biasanya pakai small condenser. Gitu. Dan kalau saya di sini pakai ini. Bentar ya. Mana ini Rode. Saya pakai ini NT4. Nah ini. Lama sih. Ya. Nah ini. Jadi ini mic XY yang saya pakai untuk jadi mic choir. Jadi ini satu left, satu right. Jadi sebenarnya 4 channel ya. Saya tadi mau buka apa ya? Mau buka ini WhatsApp. Bentar. Saya mau tunjukin pemakaiannya. Saya lupa ada di mana. Ya. Nah ini. Jadi ini satu di kiri, satu di kanan. Tujuannya apa? Tujuannya saya mau dapat wide cardioid. Wide-nya tapi secara horizontal ya. Horizontally wide cardioid. Nah, ini ya, kemarin baru. Ya. Ini kok mic-nya. Nah ini di sini ya. Nah ini. Satu di sini, satu di sini. Ya. Nah. Ya ini kecilin. Oke. Nah itu tujuan saya bikin begini, satu di sini, satu di sini itu untuk mendapatkan wide cardioid. Jadi dia lebih wide secara horizontal. Ini secara horizontal dan saya nggak perlu pakai 4 mic. Sebenarnya 4 mic sih, tapi cuma 2 mic stand. Jadi lebih menghemat mic stand, nggak terlalu cluttered gitu ya. Less mic stand, less cable. Tujuannya kita mau dapat horizontally wide cardioid, saya pakai ini untuk di gereja. Untuk choir. Terus ya ini kita perlu pakai yang low noise juga karena biasanya kita pakai wide of view kan. Dan kita mau dapat yang flatter frequency response untuk choir karena kita mau get the natural sound of the choir. Dan kita perlu ingat juga kalau dynamic selalu tailored, nggak pernah flat ya. Ini untuk sekarang, oh ya ini kemarin saya mau sharing aja kalau kemarin itu kita sempat ada live translation Zoom waktu retreat ya, dan kita lupa bawa mic. Jadi translatornya itu pakai ya mic headset aja gitu, yang itu kan Omni kan, semuanya Omni kan di mobile phone itu. Nah yang dengerin bahasa Inggrisnya itu komplain karena suara ambient dari pembicara ya bahasa Indonesia masuk terlalu keras, terlalu banyak. Jadi kita bisa sebenarnya kalau untuk begini juga lebih baik pakai yang unidirectional lah. Karena headset kita tuh biasanya headset yang apa namanya? Omni. Selalu Omni lah, itu semua Omni. Dan kalau sebenarnya kalau untuk Android ya, untuk Android ini USB mic kayak begini. Saya pindahin ke ini ya. Nah ini USB mic kayak begini nih, USB mic Cina murah lah, yang nggak usah pakai driver punya ya. Itu langsung aja ke Android ya. Itu udah langsung oke kok, langsung compatible. Selalu bisa dipakai. Jadi langsung aja begini. Ada yang ada yang Samsung, ada yang Audio Technica, yang Dynamic Cat yang udah ada USB-nya kan. Nah itu bisa dipakai. Itu suara hasilnya pasti jauh lebih bagus. Dan simple. Dan simple, benar, simple, sangat simple. Jadi untuk mobile phone recording, Zoom live translation, podcast segala macam yang kita mengandalkan mungkin tablet lah, laptop atau apa, kita nggak perlu pakai audio interface, nggak usah pakai apa-apa, simple USB mic aja. USB mic. Dan USB mic saya udah tes beberapa ya. Yang $30-40 US itu udah lumayan, udah acceptable banget gitu.
Ya udah acceptable. Usahakan cari yang agak besar lah. Biasanya dia kondensernya itu sekitar 16 mili gitu udah cukup bagus. Oke, terus drama and puppet. Drama and puppet biasanya pilihannya either lavalier mic yang dijepit begini ya. Dijepit begini kan lavalier nih. Atau headphone yang tadi kan dipakai di ini kan. Kalau kita puppet misalnya di belakang panggung dan sering berdekatan ya, itu lebih baik pakai yang headphone karena headphone lebih dekat ke mulut. Dia bleed antara orang yang satu ke orang yang lain itu lebih sedikit daripada lavalier. Tapi kalau kayak misalnya untuk drama yang jarak orangnya agak jauh-jauh gitu ya, dan mereka pakai kostum segala macam, kadang-kadang nggak bagus kalau kelihatan ada mic di sini kan. Nah itu lavalier lebih gampang disembunyiin di belakang baju segala macam, itu masih oke gitu. Considerationnya itu maksudnya. Kalau drama and puppet ya kalian bisa consider itu. Oke, bahan saya sampai di sini saja. Q&A sekarang. Silakan. Saya stop sharing. Ya, teman-teman, buat teman-teman yang mau sekaligus juga Q&A, maksudnya sekaligus konsultasi nih. Ada yang punya masalah, ya jangan kalau misalnya kencing nggak lancar dikonsultasikan di sini, bukan. Tapi masalahnya adalah konsultasi untuk persoalan mic ini gitu. Kalau misalnya ada yang bermasalah, boleh dikonsultasikan bersama-sama gitu. Kita coba dijawab sama Bro Bram nih. Ada Kevin ya, Kevin juga jagoan mic tuh, dia lebih jago dari saya malah. Kevin nggak tahu ya. Sibuk kali dia, sibuk. Saya mah yang basic aja lah, yang maksudnya yang acceptable kagak, yang bukan yang high end. Saya nggak masukin teknik stereo recording segala macam karena terlalu complicated lah ya, itu udah next stage. Yeah. Tapi yang perlu dipikirin ya, kalau begitu kita pakai more than 2 mics berdekatan ya, kayak tadi XY atau ini saya ada juga ORTF mic nih. ORTF mic itu maksudnya buat rekam stereo. Aduh, bentar ya. Mana busanya ngelundung. Oke. Nah ini, saya mendingan share screen pakai ini ya, lebih jelas ya. Share screen, kamera. Oke. Nah ini namanya ORTF mic, jadi ya begini ya, nah begini. Nah ini suaranya kan ini left, ini right gitu kan. Nah ini untuk simple setup, kita mau cepet-cepet rekam stereo, mungkin small vocal group atau apa, ini salah satu stereo miking. Teknik of stereo miking itu ada banyak, tadi saya udah share di grup ya, dari DPA itu ya, ada XY, ada MS, ada ORTF, ada NOS, ada macam-macam, ada banyak, ada AB60, AB whatever 30 segala macam. Nah ini salah satu yang gampang. Kenapa? Ini misalnya ya, dia ORTF ini dari Prancis. Ini Office of Radio and Television France. Jadi kayak TVRI-nya Prancis yang menemukan teknik ini. Ini dua-dua cardioid mic, ya. Angle-nya 110 derajat, jaraknya 17 cm. Itu kira-kira mimicking our hearing, seperti telinga kita. Ya, jadi ini kalau teknik paling simple, terutama kalau kita mau bikin rekaman-rekaman yang bakal didengar lagi pakai headphone misalnya gitu ya, atau simple stereo gitu. Ini paling cepat buat saya. Tinggal clock satu kabel udah 2 mic gitu ya. Udah jaraknya pun apapun udah fix, nggak usah diputer-puter lagi pakai stereo bar segala macam. Lumayan. Apa maksudnya practical ya. Ini salah satunya. Tadi yang ada NOS, ada ORTF segala macam kan, ya itu salah satu mic ORTF. Contoh. Itu bisa dipakai buat mic ruangan juga ya. Kadang-kadang kita perlu ruangan mic. Kalau kita relay kebaktian ke ruangan crying room atau ke ruangan yang lain di lantai yang berbeda, kadang kita perlu blend in suara dari song leader sama yang lain itu dengan waktu lagi nyanyi ya, terutama ya, dengan suara mic ruangan. Kalau enggak, di ruangan itu yang kedengaran yang paling keras cuma suara song leader sendiri gitu. Ya, kalau kita kan di main hall kita dengar suara jemaat nyanyi kan. Ya, itu lebih enak daripada kita dengar satu orang song leader nyanyi.
Kalau mau simple ya pakai itu. Tapi itu kalau kita pakai mix yang kayak tadi ya, itu antara left dan right jangan dimonoin. Ya, harus di pan left and di pan right. Biar dia nggak terjadi phase cancellation. Tapi kalau kita yang kayak tadi XY, itu kita dimonoin bisa, di pan left right bisa. Karena dia coincident kan. Jadi suara yang nyampe di sini sama suara yang nyampe di sini kan bersamaan. Dia nggak ada beda jarak. Nah itu bisa dijadiin mono. Kalau udah misah-misah begini, udah jangan dijadi mono lah. Di left right aja. Ya, gimana teman-teman? Kalau udah nggak ada, kita bisa tutup dalam doa. Udah malam juga. Apalagi yang di Sydney udah jam 12. Hamil jam 12. Udah ya, kalau udah kita tutup dalam doa ya. Gimana? Baskara ya tutup ya dalam doa ya. Yuk, thank you. Mari kita satu dalam doa. Allah Bapa yang berada dalam jangan surga, terima kasih Tuhan untuk kesempatan di mana kami boleh belajar mengenai serba-serbi di mic, bagaimana penempatannya, bagaimana kami boleh semakin lebih baik lagi dalam melayani Tuhan di bidang audio ini. Ya Tuhan, kiranya apa yang dibagikan oleh Saudara Bram pada malam hari ini boleh menjadi bekal kami dalam melayani Tuhan, agar pelayanan kami semakin sempurna dan semakin baik. Dan semuanya kami kembalikan kepada Tuhan, biarlah segala kemuliaannya yang sebenarnya adalah milik Tuhan, jangan biarkan kami untuk mengambil sedikit pun dari kemuliaan yang kami lihat atau kami rasakan, tapi biarlah kami boleh kembalikan semua kemuliaan hanya kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami menserahkan setiap kami, agar kami boleh tetap setia dengan sukacita melayani Tuhan dalam bidang AUVI ini, dalam bidang audio ini, boleh semakin lebih mencintai Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dalam satu nama, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oh ya, Bas, mengenai tanggal 17 mau diajak nggak? Oh boleh aja, boleh ya. Tanggal 17 ini kita akan mengadakan sebuah workshop fisik. Jadi buat teman-teman yang mau ikutan, boleh hadir di workshop fisiknya diadakan di Kelapa Gading. Jadi tapi tentu dengan syarat ya, syaratnya gampang, yaitu harus menginfo dulu ke kita mau hadir berapa orang atau dari mananya, itu harus diinfokan ke kita supaya kita nggak terkaget-kaget, dan kita juga bisa Bram juga bisa menyiapkan materi yang cukup lah untuk teman-teman bisa jadi on the spot ya, praktek on the spot gitu loh. Jadi kita akan melakukan pengukuran ruangan dengan mic-nya, mic yang basically kita mau melakukan acoustic measurement ya. Kita mau melihat karakteristik parameter dari hall kebaktian di GRI Kelapa Gading. Kita akan ukur clarity-nya seberapa, reverberation-nya seberapa, dan kita bisa lihat nanti dibandingkan dengan standar yang sudah ada, itu ruangan ini cocoknya sebenarnya untuk apa gitu. Ya, jadi kita mau belajar mengukur akustik ruangan, akustik ruangan gereja lah buat ibadah. Ya, yang diharapkan nantinya itu akan dibawa ke gereja masing-masing, juga bisa mengukur juga gitu loh di lokasi yang teman-teman berada. Gitu. Jadi kalau kita bicara kan, waduh akustiknya nggak bagus, atau waduh ini akustiknya bagus banget gitu ya. Bagus itu apa definisinya gitu kan? Harus ada graph and number gitu. Saya orang graph and number engineer. Ada angkanya. Ada angkanya, iya. Nggak cuma bagus atau apa gitu, ada angkanya gitu. Kita akan melakukan pengukuran. Saya pas ada di Jakarta tanggal 17 Juli ya. Bisa ketemu di GRI Kelapa Gading jam 7. Jam 7 ya? Jam 7 PM. 7 PM ya. Jam 7 PM ya. Ya. Oke, sampai ketemu teman-teman. Terima kasih semua buat seminar discussion singkat ya. Terima kasih. Bye bye, good night semua. Terima kasih. Ya, sama-sama. Terima kasih. Thank you. Thank you. Ya, good night semua ya. Bye bye. Bye.